Suruh dia baca, kuburan mau itu suruh baca terbelah. orang kitab dongeng dibacain. Sama aja baca buku. Maka kuburan itu pun terbelah. Lalu para tua-tua itu bangkit dari kuburan. Itu waktu peristiwa apa itu? Waktu ngapain peristiwa bangkit lah? Emang ada apaan? Yesus mati. Itu Yesus mati. Itu bukti dahsyatnya iman Kristen. Dahsyat. Di mana ada berita katanya waktu abad ke-1 itu ada yang Semua terjadi gempa bumi keajaiban di dan Nazaret. semua itu tergenapi Gimana oleh datanya? nubuatan. Jadi iman Kristen dinubuatkan dan digenapi oleh Yesus Kristus dalam hal penebusan dosa, dalam hal keselamatan. Akulah jalan. Emang Yesus itu digenapi kok, digenapi itu minum racun. Yesus itu mati menggenapi minum racun. Jadi nabi palsu. Enggak ada di ajaran kami mati minum racun. Loh, kalau ada gimana? Coba tunjukin aja. Dia mati kamu yang disalib. saya kasih tahu, kamu baca ya. Yesus mati disalib dan bangkit. Ya, disalib karena diracun. Diracun. Dia tidak mati karena diracun. Salah. Kalau ada buktinya gimana? Silakan aja buktikan. Kamu mau baca? Buktikan Bawa aja. Bible enggak? Buktikan, saya enggak Bawa Bible enggak? Saya enggak buka Bible karena Kalau nggak buka Bible nggak usah ngomong aja deh, ngomong males. Ada modalnya, modal jongor doang. Buktikan aja. Nah, sok pinter, buktikan lagi mana orang lu nggak pinter. Lu aja nggak mau ngebuktiin. Lu yang mesti buktiin omongan gue benar apa enggak. Tapi tuh aja gue bacain bahwa Yesus tuh bangkit minum kopi di warteg. Saya hanya tahu bahwa mau nggak gue bilang gini, bahwa Yesus bangkit dari mati lalu nongkrong di warteg, pada hari ketiga dia disalibkan, minum 3 bayar 1. Dia tidak mati karena racun. Mau nggak ada ayat tuh di kitab Lukas 19, Yesus bangkit nongkrong di warteg minum kopi 3 bayar 1. Mau nggak dikit? Nah, percaya nggak? Nah, lu baca. Kalau dia mati, ada itu. Iya, emang Yesus itu minum kopi 3 bayar 1. Ada di Injil itu, kalian buka. Iya, Yesus mati, Yesus bangkit. Ada perikopnya itu. Para dewa. Nah, cok lu pakai Injil lagi. Ayat Quran lu bawa-bawa. Yesus itu enggak ada dikatakan bangkit, dibangkit. Gimana, coba lihat itu. Lihat di Alkitab, Yesus bangkit. Dibangkitkan. Kitab lu biblos. Kalau diajarin kamu harus dengar, dibangkitkan. Kau catat, ambil pulpenmu. Catat, ambil pulpenmu, tulis Kisah Para Rasul 5 nomor 30, Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Tuhanmu itu dibangkitkan. Bacakan. Ya, aja bacakan emang anak gua lu. Anak mau bacakan biar kalian. Alah, kayak sok pinter lu. Kalau udah dong usaha biar pinter. Bacakan lu. Bacakan ayat Alkitab supaya kalian tahu. Lu yang mesti tahu, kalau gue udah tahu ayatnya, lu baca, ajarin lu. Gimana saya yang orang Kristen kok? Allah sekarang gue tanya bacaannya di kitab Yohanes pasal 19 nomor 32 apa? Bacakan supaya kamu dapat sinar ilahi. Lu aja gak pernah baca. Gue bacain nih. Yohanes 19 nomor 32, Yesus bangkit dan nongkrong di warteg, minum kopi 3 bayar 1. Tuh ayatnya. Nambah-nambah. Loh, kalau ada ayatnya gimana? Ya makanya saya bilang baca. Kalau ada ayatnya gimana? Lu baca makanya. Lu percaya sama gua. Artinya Yesus lu emang dari dulu minum 3 bayar 1. Ayo apa? Nggak ada itu. Enak-enaknya karena lu nggak mau baca, enak aja. Nggak ada, Yesus lu main catur sama iblis di Yohanes 8:44, percaya nggak lu? Kalian aja yang tafsirkan salah. Nggak begitu di Alkitabnya. Makanya belajar biar lu nggak gue begoin. Makanya itu ayat lu tuh di Yohanes 8:44. Orang Kristen nggak bakalan dibegoin sama Alkitab. Nah itu dia Yohanes 8:44, Yesus tuh main catur sama iblis. Dia bertumbuh dengan iman. Coba Yohanes 8:44 apa? Gue sih tadi gue baca itu Yohanes 8:44, Yesus tuh main catur sama iblis. Loh, kok ada main catur lagi? Ya nggak percaya, lu baca, makanya lu nggak percaya kan? Ya makanya baca lu kurang baca.
Baca dong. Baca Alkitab supaya kamu dapat terang ilahi. Nah, Haji Saram dia ada orang ilahi, lu aja iblis kok, ke setan. Oh, saya manusia kok, bukan iblis. Iblis itu ya lu bilang katanya dapat roh apa tadi, roh iblis itu. Mana saya manusia, ada tubuh, ada roh dan jiwa. Roh Kudus Saya bukan bisa roh ngomong, iblis. saya bukan iblis. Roh iblis, roh kudus Iblis tuh. kan nggak ada, saya punya roh. Nggak pernah. Namanya roh Siapa yang ngomong manusia, orang nggak punya jiwa. wisdom? Nggak ada niatan mau pinter. Orang mau pinter tuh belajar, jangan mangap mulu. Kalau orang pintar itu, kalau orang lu banyak membagi ilmu ngomong. yang benar, bukan membagi. Nah sekarang gue tanya, Yesus lu bangkit nongkrong di warteg minum kopi, kopi dari cangkir, ada di Alkitab, ada warteg, ada kopi. Ya emang ada, kitab lu apa sih nggak ada? Itu kan namanya. 108 aja ada, bisul kurap aja ada, lu gimana nggak ada kitab lu? Itu hal yang diada-adakan. Yang nggak ada kan diadakan itu namanya orang tidak pintar. Nama ulama insya Allah ada. Apa kitab lu ini? Kitab Gabrul bener. Insya Allah ada, ulama ada, insya Allah. Apalagi tuh Rasul, nubuatan, apa kitab sampah ini? Ayo. Itu kitab kebenaran. Saya kasih tahu. Ada jungkir balik kalian, jungkir balik kalian. Keledai, apa lagi nih kitab ini? Kalian jungkir balik cari kelemahan Alkitab, tidak bakalan dapat. Pesundal, apa lu kitab? Pesundal, makanya biasakan baca Alkitab itu dengan iblis baik. Ada, apalagi tuh? Coba. Bang Udin. Ya. Bang Udin. Saya ajar cara baca ulangan Alkitab. 3239, Bang. Ulangan 3239. Ya. Bacakan biar kalian tapi versi bisa baca BI, Alkitab. versi gue, siapa lu? Pak, tapi versi BI. Kalian yang munculkan Versi ini ada gue versi BIMK-nya. Versi BIMK-nya, Bang. Ulangan 32 nomor 39 BIMK. Iya. Kalau ada gue nanya, gue ajarin karena ada gue pintar. Kalau lu baca kitab yang kagak pernah lu kitab diketekin lagi. Tahu lu. Lu lagi orang bisa baca Alkitab itu namanya. Lu mah. Lu gak ada ilmunya lu sama gue. Panggil pendeta lu kemarin. Saya udah 40 tahun lebih belajar Alkitab. Masa nggak ada ilmu? 40 tahun, 40 ya udah, tahun. coba dibuka. Ulangan 3239. Udah baca Coba 3239 bacain. Ada orang kalau memang lu tahu Alkitab lo. Bacain. Coba. Biji otak lu emang lu. Tau nggak? Biji B2 lu. Tuhan. Puji Tuhan ada yang bacain. Puji. Kasihin Tuhanmu dengan segenap. Tuhan dikasih. Sini Tuhan kemarin gue kasih ntar. Mana Tuhan lu? Sini gue kasih. Mau kasih apa? Bocah coba kutes kau ya. Pemakan babi itu beribadah kepada patung-patung dewa. Di mana tertulis itu? Pemakan babi. Iya. Banyak yang pemakan babi. Beribadah ke patung-patung ya, orang-orang luar dari Kristen juga ada yang pemakan babi. Beribadah ke patung-patung dewa. Ku bilang beribadah ke patung-patung dewa. Kalau orang-orang dulu kan ada yang ateis, nenek moyang kita makan babi. Itu ulangan 3239. Lihatlah aku Allah yang Esa. Tidak ada Allah kecuali aku. Tidak ada Allah kecuali aku. Aku membunuh dan menghidupkan, melukai dan menyembuhkan. Bila aku bertindak, tak seorang pun dapat melawan. Ayo, di mana itu tertulis Yesus? Apa? Itu ulangannya? Alah, lu baca coba gua baca. Lu bilang 40 tahun kenal kitab. Kalau kalian baca Perjanjian Lama,
sampai jungkir balik kalian tidak dapat kata Yesus Kristus di perjanjian lama. Ngeles lagi, ngeles. Itu ada. Belkedes kenyil. Ya, perjanjian baru dari mana? Dari perjanjian lama. Makanya kau ngeles gitu. Perjanjian baru kan dari perjanjian lama. Makanya kau ngeles. Perjanjian lama itu adalah kitab nubuatan. Perjanjian baru kan dari perjanjian lama. Kalau nggak ada perjanjian lama, mana ada perjanjian baru kau. Makanya kau jangan ngeles. Modalmu congor aja kau. Kalau nggak punya ilmu, nggak punya ilmu kau. Saya memberitakan Injil bahwa Injil apa yang kau beritakan? Enggak jelas yang kau beritakan, makanya kau belajar dulu. Jangan pula kau bilang beritakan itu aja kau nggak tahu itu. Biasa apanya? Kalau kau nggak tahu, kau bilang nggak tahu aja gitu. Jangan ini ya. Kau tanya reform aja kau nggak tahu nanti. Saya 40 tahun belajar agama kok nggak tahu. Bukan aku. Kau pada kalau di kufur itu tanggung kali. Aku bilang kau belajar 1000 tahun. Ya, sebentar. Di Ulangan 232 nomor 39. Ini penghujatan Islam nih, saya kasih tahu. Ini udah lama nih. Di sini dikatakan dewa-dewa. Ya, ini emang kampret nih Kristen ini, tukang menghujat Islam. Ini dikatakan dewa. Ya, di atas diganti nama Allah Tuhan kita. Anjing ini emang yang Kristen. Padahal dewa. Padahal dewa berubah ini dewa, jadi ini dibikin. Allah. Ini TL. Bangsat emang Kristen ini. Menghujat nama Tuhan gua. Di sini nama Tuhan lu tuh dari tahun 19 ini namanya tuh dewa di sini. Lu ganti nama Allah Tuhan gua. Ini lu ganti nih nama Tuhan gua. Dari dewa lu ganti nama Allah Tuhan gua. Hujatan lu. Ini Departemen Agama di mana nih? Tidur aja kerjanya nih. Ya. Agama merusak protes ke sana. Kami kan kalau bang, satu diam dulu nih, gue kesel nih. Oh ya udah saya. Wan gitu kah? Apa kayak mana? Musakratul maut ini. Jangan dulu. Sebelum aku kasih jawaban, jangan dulu. Iya. Sabar. Aku tunggu kok. Besok kapan-kapan lah. Saya ke sini. Siap. Follow aku nanti tanya ya. Ya. Itu ya. Siap. Udah bang ya. Nanti lagi ya. Assalamualaikum Bang Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Pak Pendeta Yunus, selamat pagi. Di mute itu Pak. Pak Pendeta, itu di mute. Selamat pagi. Salam sejahtera. Siap Pak Pendeta. Sang pencerah, selamat pagi Sang pencerah. Sang pencerah. Wih, sang pencerah. Mau pembahasan apa ini Pak Pendeta? Bahas apa ya? Kalau nggak ada pembahasan nanti saya buka pembahasan, gimana tuh? Oke. Jalan hidup kekal. Oh, hidup kekal. Apanya itu hidup kekal? Mau dibahas dari segi mananya itu hidup kekal? Jalan hidup kekal tadi ya? Oh, jalan hidup kekal. Gimana tuh? Sebelum kita bahas, kita harus samain persepsi dulu Pak Pendeta. Karena apa? Persepsi hidup kekal itu beda-beda kan? Oke. Iya, jalan hidup kekal menurut Islam, jalan hidup kekal menurut Kristen. Gitu.
ya hidup kekal itu apa? Kemudian jalan hidup kekal itu maksudnya yang seperti apa? Itu maksudku Pak Pendeta. Kalau itu sudah jelas, kita bahas masing-masing. Karena apa? Karena dalam Islam hidup kekal itu tidak ada. Kalau hidup dikekalkan ada. Maksudnya dikekalkan, yang kekal kan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Manusia ini adanya manusia ini nanti akan dikekalkan oleh Allah. Nah, kekal itu ada dua, ada kekal selamat, ada kekal tidak selamat. Kekal yang selamat dalam surga, kekal yang tidak selamat nanti ada di neraka. Sama-sama kekal nih, sama-sama hidup juga dua-duanya nih. Yang di surga hidup, yang di neraka hidup. Nah, ini mau hidup yang mana? Kan kita beda nih. Hidup kekal nih, Pak Pendeta mau hidup kekal di mana? Hidup kekal di neraka gitu. Apa kayak mana? Apa di surga? Nah, kan gitu ya. Pendeta, itu temanya bagus tuh Pak Pendeta. Itu jalan mau hidup kekal surga ya, bukan. Siapapun pasti tidak mau rindu hidup kekal masuk neraka. Bentar di sini noise Bu ya. Lanjut, Akhimado lanjut. Pak Pendeta sehat, Pak Pendeta. Sehat. Sehat, mantap. Aduh, ya Allah. Masya Allah. Lanjut para guru semuanya lanjut. Saya monitor lanjut. Ada Bunda. Selamat pagi Bunda. Udah lama kayaknya nggak dialog sama Ustadz Tahta ya, dan ini ada nih sama kembaran Ustadz Tahta ini, Akhimado ini kembaran Ustadz Tahta, Akhimado ini. Oh iya. Kembar tapi beda bapak dan beda ibu itu Pak Pendeta. Oh. Masya Allah. Kores monitor. Kores kemana? Oh, 1000 penonton. Iya. Ini Ahi, ini aduh bahasa apa ini Ahi? Ayo Buya. Feli. Suara sih nggak bisa berubah, nama bisa berubah. Iya. Lanjut Ahi lanjut. Ini saya mendahului Bang Madu aja ya, karena dia lagi noise. Nanti lanjutnya sama Bang Madu, boleh Pak Pendeta? Boleh. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu nih Pak Pendeta nih, Tritunggal, Oneness, Marsionis, Yehova atau apa nih? Pantekosta. Tritunggal. Oh, Tritunggal. Pak Pendeta ini, Ahi Peli, Pak Pendeta sudah ada di data pasien saya, jangan salah. Jadi saya tahu. Tritunggalnya yang mana? Yang separasi atau non separasi? Ya bagaimana ya? Maunya Tritunggal. Kan ada yang pernah ketemu gesit nggak? Gesit itu kan yang separasi dia. Jadi 3 tapi terpisah. Kebanyakan kan 3 tapi tidak dapat dipisahkan kan? Berarti 3 tidak bisa dipisahkan 1. Oh, non separasi. Ya. Non separasi. Oke, silakan Pak Pendeta dulu lah sambil nunggu Bang Madu bernarasi. Silakan Pak. Oke, ini minta maaf ya, saya bahas tentang di Kristen ada jalan menuju hidup kekal. Saya dasari ini dengan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12.
Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sini dikatakan, dan keselamatan tidak yang diberi kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan ini Tuhan sudah sediakan. Keselamatan ini bagi orang yang percaya. Keselamatan dari Halo Pak Pendeta. Wah, ngomong jorok pasti itu. Kaget gua, Kores. Tiba-tiba hilang dia. Kemana? Gimana? Jatuh, dia jatuh. Ngomong jorok itu pasti. Ini hidup sedikit-sedikit Komeran. Ini menuju bobo ini. Aku nunggu HP 100% dulu tapi. Itu sang pencerah siapa? Belum bicara sih dari tadi. Halo sang pencerah, selamat pagi. Sang pencerah. Bukan dikit, itu emang perangkat tidak memungkinkan Ikhwan, makanya ayo Indomisasi supaya aku bisa perangkat baru. Indomisasi. Wah, Gurunda live subuh-subuh. Nge-live di mana beliau? Oh, nge-live di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Zulkifli M Abbas channel. Satu saat ngaji dong biar adem, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Kembali ini pendetanya. Pak Pendeta nggak usah dipaksain open cam kalau sinyalnya tidak memungkinkan. Lanjut.
Waduh, kayak lagu dia. Turunin Gurunda lah. Moderator Bang Madu. Aduh, siapa nih? Siapa yang moderator tuh? Nah, Bunda bukan moderator. Nih akun baru nih. Oh, tapi udah lama berteman ini. Akun baru nih, aku nggak moderator di sini. Ini moderator. Kenapa gua? Itu yang nyetel lagu Sang Pencerah. Kok malah gua? Lu nakal sih. Pak Pendeta, selamat pagi. Selamat pagi, Bunda. Apa nih Pak Pendeta bahasannya? Bun, jangan marah-marah Bun, kena ban nanti Bun. Ayo sama Bang Kores tuh udah dibesarin. Tadi Silakan, Pak sementara tadi jalan menuju kekal ya, Roma. nggak salah ya Pak Pendeta ya. Tadi ini yang pakai aksara Jawa ini siapa sih namanya? Dia bro. Wah, astagfirullah akhi dia. Astagfirullahaladzim, ada-ada aja namanya. Yo akhi, ya tadi sama akhi dia ya. Ya udah lanjut akhi. Enggak, lanjutkan aja, belum. Silakan, Kores aja, Kores. Jadi bahas apa ini? Tadi sementara temanya jalan menuju kekal menurut Kristen dan Islam. Tapi kalau mau di ini nggak apa-apa, belum mulai tadi. Baru prakata udah jatuh tadi Pak Pendeta. Oh ya udah lanjut dulu Pak Pendeta. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bang Pera ya. Jadi saya dasarkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di sini dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain daripada Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi bagian firman Tuhan ini adalah supaya kita tahu bahwa keselamatan telah Tuhan sediakan, tetapi jalannya menuju hidup kekal hanya di dalam Dia, dalam Yesus. Nah, ini adalah menjadi satu bahagia bagi kami karena Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kami. Nah, ini mungkin di versi Islam boleh bagikan lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku nemenin sampai setengah jam ke depan lah ya, karena 100%-nya setengah jam lagi. Dalam Islam itu bahasanya bukan jalan keselamatan, tapi janji Allah gitu, rahmat Allah. Nah, rahmat Allah atau sisi Allah atau janji dari Allah ini berhubungan dengan surga nantinya gitu. Yang dimana cara mendapatkannya itu dengan takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sesimpel itu aturannya, tapi prakteknya tentu akan banyak yang bengkok dari apa yang Allah perintahkan. Contoh, jangan menyakiti sesama. Ada orang yang secara sengaja maupun tidak sengaja sesamanya tersakiti, sehingga bengkok sedikit, agak telat untuk masuk surganya gitu. Dan Allah menjanjikan ini bisa kita lihat di Al-Fusilat ayat 30 sampai 31, di mana Allah berkata, berbahagialah orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kelak mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Nah, itu dari Islamnya. Ini ada Ustadz Tata sama Ayah Saiful. Ustadz, standby nggak Ustadz Tata? Assalamualaikum, Bin. Ya udah dilanjut Ustadz, tambahin Ustadz untuk ini konsep keselamatan Islam Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah masuk waktu. Ya, nah kalau karena opening statementnya udah, aku pengen nanya begini gitu. Nah, dari Kristen sendiri, ketika tadi yang Korintus itu dikatakan firman Tuhan ya, padahal kan itu perkataan Paulus. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan memang konsepnya Kristen.
Yang aku pengen tahu, terus siapa orang yang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, percaya kepada Yesus, sudah ada di sorga? Siapa orangnya? Silahkan. Oke. Jadi Yesus itu memang Tuhan, bukan menuhankan, memang dia Tuhan. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan semua orang tidak melihat Bapa, namun anaknya dia menyatakan anaknya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan diri. Berarti Yesus ada di sorga, dan dia turun ke bumi menjadi manusia, dan kepada dianya diberi segala kuasa. Berarti yang turun dari sorga adalah Yesus yang di pangkuan Bapa, gitu. Bukan yang turun dari sorga. Siapa yang percaya kepada Yesus sekarang sudah ada di sorga? Tunjuk satu orang Kristen yang sudah ada di sorga. Silakan Pak Pendeta. Orang Kristen yang sudah di sorga. Iya. Semua belum meninggal, jadi belum ada di sorga ini. Loh, karena ada penghakiman nanti akan datang di akhir zaman. Walaupun mereka kelihatannya ada di sorga, tetapi mereka ada di satu tempat. Itu bayangannya seperti itu. berarti selama 2000 tahun Kristen sudah eksis di bumi ini, belum ada satupun orang Kristen yang berada di sorga bersama-sama Yesus. Oke, jadi mereka bukan di sorga, tetapi ada di Taman Firdaus, seperti yang waktu Yesus disalib, engkau hari ini bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu bukan sorga, tetapi itu adalah satu tempat penantian. Loh, kalau gitu jaminannya belum terbukti dong. Nah, maka ya akan digenapi di Wahyu 20 ayat 11. Boleh dibacakan? Wahyu 20 ayat Wahyu 20 dikatakan begini, ayat 13. Maka laut akan menyerahkan orang-orang mati dan di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya. Mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi mereka belum ada di surga, tapi ini menggambarkan mereka akan dihakimi setelah kedatangan Tuhan kedua kali. Dihakimi. Iya. Kalau ada penghakiman, kenapa ada penyaliban? Penyaliban ini untuk menanggung segala dosa dunia. Sudah ditanggung dosanya? Iya. Terus penghakiman ini menghakimi siapa kalau dosa sudah ditanggung? Penghakiman terakhir ini bagi semua yang bagi yang percaya dan tidak percaya. Tapi kan yang percaya sudah ditanggung dosanya. Apa yang dihakimi kalau dosanya sudah ditanggung? Bukan, iya. Jadi ketika dosa mereka sudah ditanggung, tetapi mereka itu artinya tidak semua harus. Kita tinggal di dalam dunia ini, artinya bahwa tidak terbebas dari dosa. Yang mengaku dosanya diselamatkan, gitu lah. Yang mengakui dosanya diselamatkan. Iya. Kalau ada pengakuan dosa itu menyelamatkan, untuk apa penyaliban?
Sama juga. Penyaliban itu kepastian keselamatan bagi kami. Berarti nggak ada penghakiman dong. Bukan. Gini. Jaminan Penghakimannya ada. Berarti gini ya konsepnya Pak Pendeta. Penghakimannya ada tapi formalitas gitu. Penghakiman itu di hari terakhir. Itu formalitas atau bener-bener dihakimi? Ya harus, iya dihakimi. Yesus yang dihakimi dong. Nah, manusianya yang dihakimi. Lalu yang ditanggung Yesus apa? Dosa manusia. Jadi Yesus mengambil dosa manusia, menggantikan keselamatan. Gitu. Nah, artinya dosa-dosa manusia ini tidak ada di manusia lagi kan? Adanya di Yesus. Jadi hakim ini mau menanyakan apa ketika barang bukti perkaranya ada di Yesus? Apa yang mau ditanya kepada manusia-manusia ketika penghakiman gitu? Ya, Tuhan kasih kehendak bebas kepada kita. Namun kehendak bebas ini harus percaya kepada Tuhan. Oh jadi gini ya, Yesus menanggung dosa, tapi ada dosa yang nggak ketanggung oleh Yesus. Jadi Yesus hanya menanggung dosa sebagian, tidak sepenuhnya. Oh mama Tidak begitu. Gimana coba? Kita menanggung dosa kita. Tuhan semuanya atau separuh? Tetapi ada kehendak bebas yang manusia buat. Gitu. Iya, manusia kan ada kehendak bebasnya gitu kan. Nah, ini konsep Yesus menebus dosa ini, dosa manusia yang di mana ini? Yang di masa lalu, yang di masa depan gitu. Gimana konsepnya? Apakah manusia di masa depan itu ditebus dosanya juga atau enggak? Boleh saya ikut jawab nggak? Kayaknya kurang. Oh iya, silakan. Pendeta mau maaf ya. Nah, silakan. Jadi yang dimaksud menghapus dosa itu begini. Dosa itu kan upahnya maut ya. Maka orang-orang yang menjadi subjek dosa itu ketika dia mati itu tidak akan mungkin dibangkitkan dalam kehidupan kekal. Cicing heula bikin pusing ya pendeta heula sok kumaha sih juga itu percaya ke pendeta didinya mah otente cicing lah biar enak lanjut Kores Podol. Gimana sih? Gak usah ngundang gua dong. Kalau lu ngundang gua ya gue minta bicara dong. Kalau nggak disuruh bicara ya ngapain gua diundang? Nyimak dulu, engkeng ini gua supaya jelas karena kasihan nggak jelas, perahnya kan nanya nggak jelas. Berarti didinya terpercaya ke pendeta didinya. Bukan percaya, makanya saya minta maaf kan penjelasan. Bahaya, guys kieu bahaya. Ngosoklah kumaha ahi kores padol. Lanjut ahi. Ya nggak apa-apa kan nanti mungkin siapa tahu bisa ngajarin. Siapa tahu nanti ketahuan yang benernya gimana gitu kan. Coba silakan. Iya, tunggu dulu dong Bu ya. Yang pasti begini ya, yang masuk dosa itu, upah dosa itu kan maut. Jadi orang yang mati, Adam itu udah pasti mati, nggak akan bangkit lagi, nggak ada konsep hidup kekal di dalam Judaism. Nah, Yesus itu membawa perjanjian baru di mana orang-orang yang tadinya mati itu bisa bangkit lagi kekal, menjadi kekal asal percaya sama Yesus, karena kan berkaitan dengan Yohanes 17 ayat 3. Kalau engkau percaya bahwa aku adalah utusan dan percaya bahwa engkau satu-satunya Allah yang benar, maka engkau akan menghidup kekal. Bagaimana caranya hidup kekal? Kalau manusia masih dalam subjek dosa. Nah, dosa itu udah dihapus. Jadi ada kesempatan manusia bisa hidup kekal, dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Yesus, agar menjadi hidup kekal asal percaya gitu loh. Oh jadi percaya sama Yohanes 17:3, bukan percaya sama penyalibannya. Loh, penyaliban itu untuk menghapuskan hukuman dosa yang harusnya mati ya. Kalau orang zaman dulu ya mati zaman Adam, setelah Adam itu mati yang nggak dibangkitkan lagi, nggak ada janji kebangkitan di perjanjian lama, nggak ada. Ya. Nah, perjanjian baru itu dimunculkan ketika perjanjian lama itu sudah dianggap tidak berlaku lagi. Perjanjian baru itu kan banyak kisahnya gitu. Jadi terlalu lebar gua nangkepnya. Si penyalibannya ini fungsinya apa? Gitu. Ya fungsinya menjadi momentum diberlakukannya perjanjian baru, yaitu bahwa manusia kelak ya nggak lagi menjadi subjek
dosa yang adalah maut. Maut Oh, itu berarti artinya simbolisasi penyaliban itu ya, simbolisasi untuk penebusan dosa, bukan penebusan dosanya itu sendiri, gitu ya? bukan dosanya seluruh manusia, tapi seluruh manusia diberi kesempatan untuk bisa hidup kekal dengan menyimbolkan bahwa Yesus mati dan bangkit. Nah, manusia mati bisa bangkit lagi, gitu loh maksudnya. Oh iya, Jadi, Mbak. Ya, ini kan hanya simbolisasi saja, tapi dosa tetap bekerja kan gitu. ya tetap ada, sebab apa? Mereka yang bersalah tentu akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi kita jangan orang Kristen juga jangan kegeeran bahwa ini dosa udah diampuni itu seenak-enaknya, nggak gitu. Tetap ada penghakiman, setiap perbuatan itu dihakimi. Ya, tetapi orang yang sudah dihakimi, konsep penebusan konsep untuk hidup kekal itu baru ada di zaman Yeshua. Sebelumnya nggak ada, Pak Kores, gitu loh. Oke, jadi dulu mah kalau orang mati aja nggak ada kebangkitan. Kalau semenjak zaman Yesus ada kebangkitan nih. Jadi ada apa ya namanya itu, update baru lah ya dari Tuhan versi Kristen. Nah, kalau kayak gini kan jadinya penyaliban itu kan nggak kontradiksi dengan penghakiman, karena penyaliban tidak menebus dosa. Penyaliban itu hanya simbolisasi. Nah, kalau kayak gini gue baru ngerti gitu. Oke, mantap. Pak Pendeta. mantap. Pak Pendeta kayak gitu. Kalau kayak gitu gue ngerti, Pak Pendeta. Oke, ya. Bener kayak gitu kan? Atau gimana? Iya. Jadi karena mereka mati, dosa itu membawa kepada maut, kepada kebinasaan kekal. Tetapi dengan pengampunan itu diberi kesempatan kepada manusia untuk kepada kebinasaan kekal kepada hidup kekal. Ya. Jadi gitu ya kawan-kawan muslim juga, kita ambil yang apa dibilang ayo jadi pintar atau bikin pusing gitu. Penyaliban itu simbolisasinya gitu, bukan penebusan dosa. Karena tetap ada penghakiman nanti untuk dosa-dosa yang diperbuat manusia gitu. Jadi cuman kayak contoh, ini loh kebangkitan tuh kayak gini loh, nanti kalian tuh bangkit tuh kayak saya kayak gitu kan. Itu kan nanti ada di ya. Ayat lain kan ngomong begitu, kita nanti akan mengalami kebangkitan, kematian dan kebangkitan seperti yang dialami Kristus. Jadi maksudnya itu. Jadi kalau dosa dihapuskan oleh satu manusia nggak fair lah. Tuhan kan juga nggak gila gitu kan. Masa ngorbanin dosa manusia gitu loh. Maksud saya harus diselidiki karena ini kan berkaitan ya. Waktu Adam makan buah itu kan Tuhan langsung bilang pada hari ini engkau memakannya maka engkau akan mati. Nah itu nggak ada janji bahwa nanti Adam dibangkitkan, nggak ada. Mau lu cari dia di perjanjian lama nggak ada konsep kebangkitan. Nah baru kemudian lah di nabi-nabi kecil ya baru ada tentang kebangkitan itu, sinyalemennya aja. Ya nah itu baru dijawantah oleh Yeshua gitu. Nah Yeshua itu mati untuk menghapuskan hukuman dosa yang harusnya maut itu. Jadi bukan seluruh dosa manusia dihapus karena dosa itu bukan perbuatan. Nah ini yang harus diperhatikan juga, perbedaan antara dosa dan perbuatan salah. Dosa itu adalah yang ada dalam tatanan ide, pemikiran, sementara perbuatan salah itu adalah manifestasinya dari dosa. Yang dihukum dosa maut itu adalah dosa pemikiran, ya kekafiran misalnya, ketidakpercayaan kepada Tuhan itu dosa, itu yang dihukum. Tetapi itulah yang diampuni. Tetapi perbuatan salahnya yang enggak dong, ada syariat kan yang harus ditetapkan. Yahudi punya syariat, Kekristenan memiliki hukum positif yang diciptakan oleh pemerintah. Makanya Kristen ajarin harus. Saya ngomong Bin. Ya boleh gas. Oke. Jadi sebenarnya ajaran samawi itu tugasnya para nabi itu cuma menyampaikan firman. Firman itu isinya ajaran, perintah, larangan. Setelah tugasnya selesai, ya sudah, tidak ada hubungannya udah dengan para nabi. Tinggal kita mengamalkan isinya firman itu. Kalau dalam Islam gini, kata Rasulullah setelah beliau itu sebelum wafat, apa yang beliau sampaikan? Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnah. Seakan-akan gini, ingat ya, saya meninggalkan dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, pasti kamu selamat. Apa itu? Quran dan hadis. Karena itu isinya perintah larangan. Tugasnya Nabi Muhammad selesai. Begitu juga Yesus. Tugasnya ini penyampai firman. Setelah firman itu disampaikan, Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Isinya ya perintah, ya larangan, akidah,
Setelah itu Yesus tugasnya selesai. Tinggal orang pengikut dia melakukan. Contohnya, coba baca Yohanes 12, 47, 48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Ingat ya, tugas saya selesai sudah. Tinggal kalian mau selamat, ikutin itu ajaranku itu yang dari Tuhan itu. Setelah itu saya tidak tanggung jawab. Sama seperti Rasulullah. Makanya di dalam Wahyu tadi Wahyu 20:12 itu, di situ kan nanti orang dihakimi menurut perbuatannya. Kan Yesus sudah memerintahkan, oh ini perintah dari Tuhan, oh ini larangan. Sehingga kita mau selamat atau tidak tergantung itu perbuatan kita melalui firman itu. Apa isinya? Kalau perintah, kerjakan. Kalau larangan, jauhin. Kalau larangan dikerjakan, maka akan amal-amal ini kan dicatat nanti. Ya sudah, tanggung jawab nanti di akhirat. Jadi sebenarnya para nabi itu seperti itu, sama ya. Tidak ada, tugas mereka ini hanya menyampaikan supaya manusia ini hidup yang kekal di surga. Caranya hidup kekal apa? Yaitu Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16, mentuhankan Allah dan mengakui Yesus sebagai utusan di zamannya Yesus. Ini sih hidup yang kekal itu, gak ada yang lain sudah. Gak ada datanya kalau kamu ingin hidup yang kekal, percaya ke aku sebagai Tuhan. Gak ada. Ya, silakan. Ya, saya harus tanggapi ini ya segera karena saya kurang sepakat dengan penyeragaman tugas nabi. Beda sama Yesus, ini beda karena Yesus bukan hanya nabi tetapi adalah Mesaya. Mesaya itu kan raja. Makanya to be continue, Yesus itu pergi, diangkat ke surga, tetapi dia akan datang kembali. Kita harus sepakat semua bahwa pencatatan Yesus ada datang kembali juga dicatat oleh Islam. Menurut saya ya, saya nggak tahu benar apa enggak. Nah, untuk datang kembali untuk apa? Ada beda versi ya. Menurut Muslim, ini mau menghancurkan salib lah, membunuh babi dan membunuh Yahudi lah. Nah, tetapi kalau Kristen kita percaya bahwa Yesus datang kembali ya tadi pertama untuk menghakimi dan kemudian menjadi raja di atas segala raja di bumi gitu. Makanya persyaratan untuk bisa hidup kekal bersama-sama dengan Yeshua dibangkitkan itu kalau percaya bahwa Yesus itu datang dari Bapa utusannya, jadi dia akan menghakimi. Kalau lawan Muslim itu pakai data, biar saya enak karena tadi saya pakai data semua itu. Ya mohon maaf, saya nggak pakai data karena saya menempatkan Pak Ustadz tahta itu orang yang tahu banyak tentang Kristen. Makanya ketika saya ngomong gini, pasti Pak Ustadz ngeh apa yang saya omongin tanpa harus saya memperlihatkan data. Begitu, maaf ya Pak Ustadz. Oke, guys. Silakan ditambah lagi, siapa lagi? Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bang Tata. Jadi Tuhan telah merancang keselamatan dari sebelum Yesus ada. Makanya dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain padaku. Nah, ini makanya bentuk kasih Tuhan kepada manusia ya, dalam Yohanes 3:16 itulah kasih Tuhan, bentuk Bapa mengasihi manusia. Makanya Galatia 2 ayat 20 dikatakan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Yesus ini mengasihi kita dan mau mati untuk kita. Nah, kenapa Yesus menyerahkan nyawanya? Artinya bahwa karena semua manusia itu sudah mati di dalam dosa, ya. Makanya bentuk Tuhan mengasihi kita, dia menyerahkan anaknya. Makanya Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Karena manusia telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan dan mereka
dalam kebinasaan. Nah, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Kira-kira begitu. Oke, saya tanggapin. Pertama gini, semua para nabi itu memang diutus untuk menyelamatkan. Menyelamatkan ini ada dua. Menyelamatkan Israel dari penindasan. Dua, menyelamatkan mereka supaya mereka kekal di surga. Makanya semua para nabi ini penyelamat. Misalnya Musa, Kisah Para Rasul 7:35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat. Menyelamatkan di mana? Dari penindasan Fir'aun. Maka Musa berhasil. Yang kedua, menyelamatkan mereka kekal di surga. Caranya, dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Yesus juga penyelamat. Menyelamatkan Israel dari penindasan Romawi atau rabi-rabi yang jahat. Tapi Yesus gagal karena dia yang dibunuh. Ya, terus dia tinggal menyelamatkan di akhirat. Caranya inilah hidup yang kekal. Nah, bagi yang mereka percaya mentuhankan Allah dan mengakui Yesus sebagai utusan, selamat. Tapi ternyata sampai sekarang gak ada pengikutnya itu. Yang ada malah dia yang dituhankan. Berarti Yesus ini secara logika gagal dunia akhirat umatnya. Gagal menyelamatkan Israel dari penindasan dan gagal hidup yang kekal di surga karena justru orang-orang malah mentuhankan dia. Salah paham. Mana datanya bahwa semua para nabi itu juru selamat? Yesaya 19:20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat. Jadi Israel ini kalau ditindas, Tuhan mengutus juru selamat seorang. Musa, Yesus, Daud. Tidak pernah Tuhan itu turun sendiri menyelamatkan. Itu dewa-dewa kayak gitu itu. Tapi kalau ajaran samawi, Tuhan ketika ingin menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang juru selamat. Yesaya 19:20. Gitu yang benar itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, saya tanggapi langsung ya, itu benar menurut Pak Ustadz ya, tetapi tidak menurut Judaism. Judaism itu mengindikasikan bahwa Tuhan itu memang akan turun ke bumi ya, menjadi raja di Sion, di Israel. Dalam datanya di mana Bang itu? Ada data kayak gitu di mana? Zakaria 14 ya. Kedua, ya Zakaria 14 itu baca aja keseluruhan ya. Saya nggak bisa bacain. Tapi nanti masa udah bisa dibacain? Berarti tidak tahu berarti. Saya bukan hafiz. Coba, ketika kita nanya ke Yesus, Yesus Tuhanmu di mana? Apakah Yesus menjawab gini? Ini turun menjadi saya? Apakah gitu? Justru dia mengatakan di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ya, oke. Saya jelasin ya. Ya, nggak ada satu nabi pun yang berani mengatakan bahwa kepadaku diberikan kuasa di bumi dan di surga. Itu pertama. Kedua, mana ada nabi Israel yang berani mengatakan aku anak manusia, sesungguhnya anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, sehingga dia seolah berhak mengangkangi Sabat, di mana Sabat dianggap sebuah hari yang penting, hari penghentian. Yeshua malah jalan. Saya contoh kuasanya Yesus apa? No. Kan yang diminta teksnya kan, bahwa pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Harus bukti, karena kalau saya teliti justru Musa yang lebih berhasil itu. Nah, coba kuasanya Yesus apa di dunia? Coba contohkan saja. Begitu Pak, yang Bapak tuntut adalah teksnya mengatakan mana Yesus mengakui sebagai Tuhan, ya, dengan mengakui Tuhan atas Sabat. Ya, bayangkan di dalam Al-Quran menyatakan bahwa yang melanggar hari Sabat itu harus dikutuk. Di dalam perjanjian lama juga yang melanggar Sabat itu harus dihukum mati. Yesus itu ngangkangin Sabat. Tapi waktu ditegur, dia malah mengatakan sesungguhnya anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Kurang ajar gimana tuh Yesus? Kecuali memang dia memiliki kuasa itu karena dia andaikan Yesus ditanya siapa Tuhan yang benar menurut Yesus, kira-kira jawab apa Yesus?
Nggak tahu Pak, datanya nggak ada, saya nggak baca. Oh ya. Nggak pernah baca. Masih jawab Allah Bapak. Matius 11:25. Pertanyaan itu nggak pernah disampaikan kepada Yesus. Yesus menyampaikan itu. Menyampaikan apa Pak? Yesus punya Tuhan, namanya Allah Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Namanya siapa Pak? Masa namanya Allah Bapa? Bapa. Allah itu. Bapak siapa? Loh, Bapak Allah siapa itu. namanya? Aku akan Allah dengan Bapa itu sama. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahku. Yohanes 20:17. Simplifikasi yang Bapak nggak paham ya. Jangan melakukan simplifikasi. Ya, kamu Namanya aja nggak ngerti data-data kamu. Ya, Elohim itu ruah Pak, ya. Betul. Itu bukan nama. Berarti Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Elohim itu adalah Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Dirinya atau Allah Bapa? Bapak bisa paham nggak ketika dia mengakui Saya nanya. Jadi Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Masa tidak tahu? Menurut Bapak, ketika Bapak melihat Yesus bicara, mengaku sebagai Tuhan. Menurut Yesus, kan semua para nabi diutus memperkenalkan Tuhan. Siapa Tuhan yang dikenal? Nah makanya Bapak, kalau dia mengaku Tuhan atas hari Sabat, maka dia mengaku dirinya Tuhan. Masa nggak paham sih? Tuhan itu dirinya, bukan Bapak. Dirinya Tuhan Pak. Jadi Bapak Tuhan juga apa bukan? Bapak siapa Tuhan nama Tuhan gimana sih? Loh. Mana ada gelar Bapak? Kata Yesus dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa Tuhan yang Yesus? Saya, Allah Bapa. di mana teks? Matius 11:25 di langit. Matius 19 tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Ayo, Tuhannya kamu siapa? Tuhan saya Yesus Pak. So, di mana datanya Yesus mengaku Tuhan? Barusan saya udah bilang, aduh Bapak ini muter-muter. Nah sekarang coba, Tuhan itu apa sih? Tuhan itu telah diberikan kuasa di bumi dan sorga. Tuhan itu, Tuhan itu cukup apa? bagi kami menuhankan Yesus. Tuhan itu apa sih Tuhan itu? Jangan salahkan kita Pak. Sebentar ya Pak. Ada ayat mengatakan bahwa Allah telah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau Musa kita juga iya, Keluaran 7 ayat 1, Musa dijadikan ilah, Allah. Bapak ini kalau berdiskusi sama saya ya, Bapak tenang. Nah, kalau diskusi dengan saya harus menguasai Bible. Bapak menuntut ya, Yesus ini punya Tuhan apa enggak? Nah, terus iya punya, menurut Yesus punya dia. Bapak nggak usah so tahu ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes. Makanya Bapak nggak paham perjanjian lama. Makanya Bapak. Apa? Jangan dibut dong, Pak Buya. Bapak nggak paham dalam perjanjian lama. Oke, perjanjian lama yang mana? Yang mana yang kamu Daniel bawa? Daniel 7 ayat 9-14 ya. Ada pendelegasian kekuasaan dari yang lanjut usianya kepada anak manusia. Itu pertama Pak, ada pendelegasian. Makanya Yesus mengaku bahwa kepadaku diberikan kuasa di bumi di surga. Apa kuasanya Yesus? Oke, Yesus diberi kuasa oleh siapa? Oleh Bapaknya. Oke, sekarang yang menjadi Tuhan siapa? Ya kalau dikasih kuasanya dari Bapa ya sudah jadi Tuhan, Yesus jadi Tuhan lah. Berarti kan ada langsung Tuhan Bapa menciptakan Tuhan baru. Yesus sebagai Tuhan. Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Berarti Tuhan Allah itu membuat menjadikan Tuhan lagi gitu. Ya itu konsepnya, yang penting faktanya ada. Gak usah ketawa Pak, fakta teksnya ada. Sekarang gini, Bapak jangan bisa membedakan nggak utusan itu apa, Tuhan itu apa, coba. Tuhan itu apa? Gak penting buat kita Pak, gak penting buat kita. Kamu gak paham Bible, imani saja. Yang penting kita Kristen bukan tanpa alasan. Yang penting imani saja. Yang Pak Tahta harus tahu bahwa Kristen menuhankan Yesus bukan tanpa alasan. Saya tahu bahwa Kristen itu modal imani saja. Ya, memang itu. Ayo coba lawan saya yang paham Bible, coba siapa di sini yang paham Bible? Saya paham Pak, Bapak yang nggak paham. Oke, sekarang apa tugas-tugas yang utusan? Silakan pakai data. Apaan sih pertanyaan tugas-tugas Yesus utusan? yang ngaku utusan dia ngaku utusan. Apa tugasnya utusan? Silakan.
Bapak paham kristologi nggak? Paham teologi Oke, saya Kristen jawab nggak? ya, kamu udah bisa jawab ya. Jadi tugasnya utusan itu pertama mempunyai tugas penyampai firman Yohanes 3:34. Yang kedua melakukan perintah Bapa Yohanes 14:31. Yang ketiga melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yohanes 6:38. Itu tugas utusan. Malah kamu Tuhan kan? Bapak tahu tugas Tuhan nggak? Coba, Tuhan itu apa? Tuhan itu wujud tertinggi, pencipta dan disembah. Sedangkan wujud tertinggi kata Yesus Allah Bapa yang mengutus lebih tinggi daripada utusan Yohanes 13:16. Bapa Jadi kurang lebih ajar. besar daripada Jadi aku kurang ajar Yohanes kalau Yesus 14:28. Makanya kurang berarti ajar nggak kalau Yesus wujud mengaku Tuhan atas hari Sabat? wujud tertinggi menurut Yesus Allah Bapa, berarti Bapa itulah yang Tuhan menurut Yesus. Tapi kurang ajar dong Yesus ngaku Tuhan. Ya, Yesus kurang ngaku ajar Tuhan. Kristen yang kurang ajar mentuhankan manusia yang diutus. Yesus kurang ajar mengaku coba. Tuhan. Coba. Bapak Pendeta, ayo Gitu loh, Pak. kita adu data. Kalau udah pakai data saya nggak bisa. Ya udah. Silakan Silakan Bapak Pendeta. Oke. Sedikit Ustadz, kita kasih dulu sedikit. Dari tadi dia bilang Tuhan, kita masuk ke data ya. Bentar, Iwan Pilah di tap berat. Kita kasih data dulu nih si Kuclu ini ya. Dari tadi Yesus Tuhan katanya. Oke, kita kasih data. Bunda Rama mau kalau dibilang kucluk sama saya mau nggak Pak? Boleh Bunda. Ya karena kau dari bikin tadi pusing, Tuhan sing nih. sabar, Nih, sing sabar. kita dulu Lalaki sing data. sabar, lalaki sing sabar. Alah, sopan lah. Ngapain ngomong Besarin saya dulu. kucluk? Kan gitu. Apa sih Kamu Kuclu kalau dari dibilang kucluk sama saya sakit itu hati nggak? Kuclu itu sesuatu gelaran Oke. aja. Kalau monyet itu baru nggak bisa karena Anda bukan monyet. Kalau Besarin Bapak dulu. Pendeta usah dialog. Nyimak saja. Besarin dulu host. Tapping-tapping aja di Oh sini bawah. kita buktikan ya congormu nih ya. Aduh, kenapa dikik? Biar kita kasih lihat nih. Dia tadi membawa Yesus Tuhan di hari Sabat. Ini Tuhan ya, Tuhan. Tapi kau ditipu oleh lai. Di sini Yesus disebut Tuhan, padahal ini Tuhan. Kita lihat ya, 2962 lihat nomornya ya, 2962. Kita ke originalnya. Kurios 2962 ya. Kita apa sih kurios itu? Ya, dengar si kafir tadi ya, nyimak kok di bawah ya. Kita masuk ke terjemahannya. Apa sih kurios itu? Kita betuli dulu nih. Nah, ada terklik ya. Nah, kemudian kita ke sini. Nih terjemahannya. Kurios itu Tuhan, bukan Tuhan. Inilah kesesatan kalian dibodoh-bodohi oleh penerjemah lai. Yesus itu Tuhan. Tahu dibodoh-bodohi, diterjemahkan menjadi Tuhan. Jadi kau angkat tadi Yesus Tuhan di hari Sabat. Itu Tuhan. Oke. Yang Tuhan itu Bapa seperti yang disampaikan Ustadzku tadi ya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Bapa itu Tuhan. Begini ya. Jadi jangan kau umat terjemahan tapi belajar juga originalnya. Kurios Yesus ya, Tuhan. Oke, itu aja lanjut Ustaz. Mantap. Oke. Padahal Bu, assalamualaikum. Padahal Bu. Waalaikumsalam. Ya siap. Ini ada Bro Vivi. Selamat pagi Bro Vivi. Oh, selamat pagi. Enak ini. Bro Vivi, ini ada kuliah pagi dari Ustadz Tahta, kuliah gratis ya, biar tambah cerdas dan pintar. Tapi sebelum ke Bro Vivi, ini barangkali ada Pak Pendeta. Jadi memang jemaat-jemaat ini Pak Pendeta. Pipi mam Salimani. Begini Itu, Pak Pipi. Dalbo, tadi Pak Pendeta lagi dialog sama Ustadz Tahta. Ada jemaat naik motong-motong. Ini jemaat kok kagak percaya sama pendetanya. Heran pula aku. Nah itu yang saya tiba-tiba buka TikTok, saya lihat dengan Ustadz Tata. Bapak itu siapa? Kalau kalian mau tahu, Bapak itu Paulus. Jadi kalian ini mentuhankan Paulus. Sabar. Enak ini ada silahkan Bro Pipi open cam. Ustadz Tata sudah ngasih kode barusan open cam. Silahkan Bro. Ya, bentar buset dah. Oke, dan Pak Pendeta juga kalau mau open cam biar enak nanti, biar pencerahan dari Ustadz Tahta makin mudah dipahami. Lanjut. Saya agak noise karena masih kegiatan di sini jadi banyak mute. Lanjut. Sebentar, saya tadi naik cuma ada satu.
Kenapa saya naik pagi-pagi, Bang Buya? Karena ada statement penyalipan hanya sebagai simbolis, makanya saya naik. Thank you. Silakan Pak Pendeta lanjutkan. Kalau saya beda lagi nanggapan itu. Penyalipan keinginan iblis. Nah, ini banyak datanya saya. Ayo. Setuju itu Ustadz, setuju Ustadzku itu betul. Pertanyaannya begini Pipi ya, Bang Pipi. Satu pertanyaan dulu Bang Pipi ya. Lawan pendeta ini saya gak enak sendiri. Saya terpaksa suara saya nanti halus. Tapi pertanyaan saya ke Pipi ini satu simpel aja. Tolong jawab sebentar ya Bang Pipi ya. Yesus itu Tuhan kan, kuasa tertinggi itu kan Tuhan. Nah Tuhan ini mati di tiang salib dengan terkutuk menebus dosa. Menebus dosa kemana Tuhanmu ini? Itu aja, mau jawab sebentar atau besok terserah. Tapi itu PR-mu ya, Tuhanmu mati terkutuk di tiang salib menebus dosa. Nebus kemana dia? Boleh saya jawab langsung? Lanjut. Enggak, langsung saya boleh. Mau dijawab? Boleh jawab. Karena ada firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri sudah berkata, upah dosa ialah maut. Jadi, menebus kemana? Menebus kemana? Ke iblis, ke Bapa, atau ke Tuhan lain? Tidak mungkin menarik kata-katanya. Saya tidak tanya itu, saya tanya menebus kemana. Jadi kan dia harus mati nih. Ceritanya nih, ceritanya. Dengar dulu, bro. Dengar dulu. Tuhanmu ini kan mati menebus dosa. Betul. Ya? Tuhanmu harus mati untuk menebus dosa. Nebus kemana ini dia? Kok harus mati? Nebus kemana? Apa ada yang lebih tinggi dari kuasa dia? Boleh saya jawab? Jangan dipotong Bunda ya. Udah saya katakan, Bapa Sorga sudah berkata, upah dosa ialah maut. Saya tidak tanya. Oh dia menebus kemana? Ke maut? Menebus kemana? Karena Bapa di sorga sudah berfirman, iblis menagih itu. Makanya ada penebusan. Oh nebus ke iblis. Oh berarti iblis lebih kuasa daripada Tuhanmu. Oh mama Dia sesuai dengan kata-katanya. Jadi iblis lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Jadi harus mati terkutuk nebus ke iblis dosa-dosamu. Itu sesuai perkataan Tuhan sendiri. Iya sesuai, nggak masalah bro, nggak masalah. Oke, kami udah tangkap ya, kami udah tangkap inimu ya, narasimu. Berarti Tuhanmu mati di tiang salib untuk nebus ke iblis. Oke lanjut yang lain itu kita udah terima ya, itu imanmu saudara ya. Lanjut. Ya, dikit tambahan dari gurunya pendeta. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Bunda Rahma bahwa iblis dengan Tuhannya Oten ini kerjasama, mesra memang dia. Di 1 Korintus 5 nomor 5 di sini dikatakan Kristen itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Jadi iblis memang penyelamat ini. Tidak klop tadi, udah benar ya Bang Dalbo ya. Benar. Iya benar. Jadi iblis ini Tuhannya menebus dosa ke iblis. Oke itu iman Anda ya brother ya, nggak masalah. Tidak, boleh saya ulangin? Kenapa kok ulangi lagi? Kok sudah bilang nebus ke iblis kan? Apa lagi kok lagi? Nggak boleh ditarik kata-kata loh. Bukan, saya jelaskan ulang. Karena Tuhan Bapa di surga jawabannya upah dosa. Saya tidak tanya upah dosa, upah apa, upah buruk. Saya tanya Tuhan menebus kemana? Kau bilang iblis. Kami terima itu imanmu, brother. Nggak masalah bagi kami. Ya udah, saya tidak mau berdebat sama wanita. Saya mau sama Pak Ustadz Tata saja. Nebus iblis, oke lah. Gua naik gara-gara Ustadz Tata. Ya lanjut. Gimana? Iya, jadi Pak Ustadz tadi ada statement mengatakan saya naik itu, saya baru bangun tidur nih. Ada statement mengatakan bahwa penyaliban itu hanya simbolis. Tidak benar. Penyaliban adalah bukti kasih Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Semua orang, saya kan katakan berapa kali sama Ustadz Tata, ayat andalan saya Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, percaya sebagai apa? Ayat 17, juru selamat. Ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, dia dihukum. Satu nama, anak
tunggal Allah. Jadi kalau kita lihat perjanjian lama Pak Ustadz, pertama, waktu bangsa Israel diselamatkan Tuhan, anak laki-lakinya menggunakan apa? Darah binatang ditaruh di depan pintu. Betul? Jadi cara Tuhan menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu, khususnya anak laki-laki, adalah menggunakan darah binatang. Perjanjian baru Tuhan Yesus datang menggunakan darah Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia seluruh yang percaya. Jadi orang yang percaya sama Tuhan Yesus pasti masuk surga. Penyaliban Tuhan Yesus bukan simbolis. Saya pakai data Yohanes 3 ayat 18. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Jadi justru salah besar kalau mengatakan penyaliban Yesus itu tanda kasih sayangnya Tuhan. Salah. Kalau malah dibunuh. Apa kata Yesus dalam Yohanes 8 37 sampai 44? Ketika Yesus nanya kepada mereka, kenapa kalian ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Abraham bapak kami, kata mereka. Apa kata Yesus? Kalau memang bapakmu Abraham, seharusnya kamu mengasihi aku. Karena Tuhan mengutus Yesus bukan untuk dibunuh, dikasihi. Iblislah bapakmu karena kalian ingin melakukan keinginan iblis. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Berarti kalau memang mereka ini keturunan bapaknya Abraham, seharusnya mengasihi Yesus bukan membunuh. Kalau kamu membunuh aku, berarti iblislah bapakmu, maka tebus ke iblis. Gitu. Udah baca itu ya. Jadi gini, kita harus tahu keinginan Yesus mati ini pertama keinginan iblis. Yohanes 8:44. Caranya memakai Yudas. Yohanes 13 ayat 2. Yang kedua keinginan Israel. Wahyu 16 ayat 6. Kenapa mereka ingin membunuh Yesus? Karena mereka tidak mau mengikuti ajaran Yesus. Yohanes 8:37. Caranya bagaimana mereka ingin membunuh Yesus? Dengan tipu daya, tipu muslihat. Matius 26 ayat 4, Markus 14 ayat 1. Bentuk dengan cara apa tipu daya membunuh Yesus? Dengan cara mencari kesaksian palsu. Matius 26 59. Apa kesaksian palsu itu? Gini ya, pokoknya Yesus ngomong apapun, anggaplah itu penghujatan, supaya kita punya alasan membunuh dia. Tiba-tiba kata Yesus, akulah dia. Dia menyamakan, ayo bunuh. Gitu. Itu kesaksian palsu. Nah, Yesus apakah dia mau dibunuh? Tidak. Justru dia melarikan diri, dia pergi dia. Yohanes 18 ayat 1. Pergi kemana? Di sana ada tempat persembunyian. Di seberang sungai Kidron namanya. Yang kedua, Lukas 13:33. Kata Yesus, aku harus pergi karena tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Berarti dia pergi. Yang ketiga, dia pergi melarikan diri, menghindar. Markus 14:21. Memang anak manusia harus pergi, tapi tenang, yang celaka nanti, maksudnya yang disalib, orang yang menyerahkan saya. Dialah yang celaka. Bukan hanya melarikan diri, berdoa dia. Sedih dia. Matius 26:38. Bahkan bukan hanya berdoa, bersujud minta keselamatan. Ya, Matius 26:39. Bukan hanya sujud dan berdoa, meminta murid-muridnya berjaga-jaga. Matius 26:40. Bukan hanya berjaga-jaga, dia minta tolong kepada Tuhan agar supaya Tuhan mengirim malaikat untuk menolong dia. Matius 26:53. Akhirnya Tuhan kasihan, Tuhan mengutus malaikat untuk memberi kekuatan kepada dia. Lukas 22:43. Gitu. Jadi kau harus tahu, jangan langsung wah Yesus mati menebus dosa. Kata siapa? Yesus menyerahkan dirinya. Kata siapa? Dia sembunyi, berdoa, bersujud, minta berjaga-jaga, minta tolong. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke Pak Ustadz. Kenapa saya katakan? Oke, sebentar, saya jawab dulu ya. Yang pertama, Yohanes 8 ayat 39.
Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tidak percaya Yesus. Clear ya? Terus yang kedua, saya katakan, Yesus mati memang kehendak Bapa di surga, bukan kehendak iblis. Buktinya mana? Sewaktu Herodes mau membunuh semua anak laki-laki, ya toh kan ada itu undang-undangnya itu. Herodes menyuruh membunuh semua anak laki-laki karena dia takut juru selamat akan lahir. Menurut Pak Tata, yang nyuruh Herodes siapa? Iblis kan? Ya toh? Tapi apakah itu terjadi? Tidak. Iblis tidak menginginkan Yesus lahir ke dunia. Yesus mau lahir. Buktinya apa? Lahir di kandang domba. Jadi tidak benar kalau mengatakan bahwa iblis lah, tidak. Saya sudah buktikan sewaktu Herodes pengen membunuh, kata Bapa Sorga, tidak iblis, kau tidak bisa membunuh juru selamat. Makanya Yesus selamat. Gitu Pak Ustadz Tata. Tetap Yohanes 3 ayat 18. Terserah mau manggil Yesus apa, karena Yesus tidak marah dipanggil apapun. Yang penting sesuai Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Kagak nyambung. Kok nggak nyambung? Kagak nyambung. Herodes dong. Nah, gini Bang. Makanya kelahiran Yesus dibantah. Bang Wifi, kan sudah dijawab oleh Yesus. Seharusnya kalau mereka ini ngaku bahwa bapaknya mereka ini Abraham, seharusnya menyayangi Yesus, kata Yesus. Kalian ini aneh, ngaku bapaknya Abraham, tapi mau membunuh aku. Lucu kalian ini, kata Yesus. Seharusnya kalian mengasihi aku, karena kalian mengaku bahwa bapaknya adalah Abraham. Justru kenapa kok kalian ingin membunuhku? Berarti bapakmu iblis. Karena hanya iblis yang benci kepada para nabi. Gitu. Yang secara akal, coba sekarang gini ya. Sekarang gini, kalau memang ada nubuat bahwa dengan darahnya Yesus bisa menghapus dosa, bahkan tersebar, murid-muridnya tahu, orang-orang Israel tahu, karena ada nubuat, karena rabi pasti pinter. Nah sekarang, pasti iblis tahu juga kan? Nah sekarang gini, masuk akal nggak? Iblis ingin membunuh Yesus supaya dosanya manusia ditebus. Ini kan lucu kan? Justru iblis ini pingin sekiranya manusia berdosa. Nggak mungkin iblis gini, oh iya ya, kan dengan darahnya Yesus manusia dihapus dosanya. Kalau gitu saya bantu biar dosanya manusia dihapus. Nggak mungkin kan? Justru pinginnya iblis manusia berdosa, bukan malah dibantu supaya ditebus dosanya. Gitu. Jadi gak nyambung gitu loh ya. Makanya kalau baca data-data itu yang teratur, kronologinya bagaimana, akal dipakai gitu. Gitu Mbak Evi, silakan. Pak Ustadz, oke, tolong jawab pertanyaan semua. Gara-gara kau pendetanya lari, apa nenek aja kau? Oh ya udah ya. Gini, menurut Pak Ustadz, kenapa tiba-tiba Herodes mengeluarkan undang-undang membunuh semua anak laki-laki? Oke, jawabannya itu kan tadi saya sudah menjelaskan bagaimana caranya Israel menolak Yesus, ingin membunuh Yesus. Caranya dengan Matius 26 ayat 4, Markus 14 ayat 1. Dengan tipu muslihat. Ayo kita libatkan Romawi yuk. Kita fitnah Yesus mau memberontak. Ya, mau membuat makar. Akhirnya seorang Romawi ini mau tidak mau, oh ya udah, kalau ada rakyat Israel yang memberontak, nanti takut jadi raja besar, pengikutnya banyak, dihabiskan saja. Ini tipuan dari orang Israel. Tidak mampu membunuh Yesus, melibatkan Romawi dengan cara fitnah, tipu daya, memfitnah Yesus seakan-akan mau memberontak. Gitu alasannya. Oke? Pak Ustadz, itu kan undang-undang itu sebelum Yesus lahir. Loh, kalau sebelum lahir berarti sama dengan gini, tahu nggak?
Nabi Tahu Musa. dari mana mereka itu juru selamat? Oke. Karena ajaran pagan gini WV ya. Oke. Ajaran pagan ini gini loh. Kadang-kadang orang ya kalau sebelum lahir pun sudah ada peramal. Kayak Musa, Fir'aun itu tahu akan ada bayi yang lahir yang menghancurkan Fir'aun. Atau Krishna ini sebelum lahir itu raja sudah tahu. Makanya dia dibuang ke sungai oleh ibunya karena setiap bayi yang lahir akan dibunuh. Ya seperti itu ceritanya. Karena memang Romawi pagan sama seperti di India, sama dengan seperti Fir'aun, tahu bayi yang lahir tanggal sekian bahaya. Jadi raja di tanggal ini kalau ada bayi lahir harus dibunuh. Karena kalau tidak dibunuh nanti dia yang meruntuhkan kerajaanmu. Nah seperti itu ceritanya Romawi itu ya. Oke lanjut. Apakah Pak Ustadz sepakat dengan saya? Tunggu dulu, tunggu dulu. Ustaz, saya mau nanya dulu guru saya. Jadi Pipi ini pagannya, Ustaz? Iya, Pipi ini. Pip, pelan-pelan Pip, biar Pipi ini makin cerdas Pip. Ayolah, makin cerdas Pip. Ayo. Pagan. Ini ya Pak Ustadz sepakat dengan saya. Semua peramal, semua dukun-dukun itu dari iblis, sepakat? Kenapa? Apakah Pak Ustadz Tatap sepakat dengan saya? Sepakat bahwa semua dukun-dukun itu sudah sepakat, berasal dari iblis. Ustadz sudah sepakat kalau iya, Pipi ini pagan. Dukun-dukun iya pasti. Oke, karena dukun-dukun berasal dari iblis, artinya iblis takut Yesus lahir, sepakat? Nah iya, kan dia mau diutus oleh Tuhannya supaya manusia menyembah Tuhan. Nah iblis pinginnya manusia menyekutukan Tuhan. Ya berarti hanya Yesuslah membuat iblis sangat ketakutan. Waktu Musa lahir, apa? Gini Wifi, gini loh. Iblis ini pinginnya manusia ini menyekutukan Tuhan karena dosa terbesar ajaran samawi ini menyekutukan Tuhan. Nah, iblis ini tahu, nah ini yang diutus Tuhan, ini akan mengajarkan tauhid ini. Benar kata Yesus, Markus 12:29, hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kepanasan iblis. Pinginnya iblis itu gini, dengar hai Israel, Tuhan itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, itu maunya iblis. Bahaya ini. Wah, soalan baru padahal soalan baru ini. Begini, Pi. Apa itu? Pi, tunggu dulu. Yang pertama kali menyembah Yesus saat waktu lahir itu siapa sih? Pertama kali? Kan Yesus disembah tuh. Yang pertama kali ya. Yang sebutin ya. Para malaikat, para gembala, para orang majusi. Nenek Lucifer, orang majusi. Iya, orang majusi itu penyembah api. Dan kedua, yang menyembahnya ya Oten. Sama-sama pagan. Tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Bro Pipi, open cam lah biar lebih hikmat. Anda ini harus makin cerdas, Bro. Anda teman saya, pasien saya yang paling terkasih. Pokoknya tiap hari Anda harus ada peningkatan. Agak baterai gua habis lagi dicas. Sebentar lagi lah. Langsung habis. Ini sudah mau kebongkar pagannya, langsung habis. Enggak, ini ada di atas. Mana sih, Pi? Enggak, gue lupa ngecas semalam. Bentar. Aduh. Ya. Sambil jelas ya. Sambil ngecas. Kita kan nih berkawan, kita keroyok aja Ustaz Tata. Ayo. Berdua kita. Novi, belum boleh turun. Masa saya baru naik kamu turun? Padahal gara-gara Pipi ini pendetanya kan kabur. Jadi dia harus berani menggantikan pendeta. Yang gantikan Buya. Saya menggantikan perwakilan. Iya kan, perpuluhan bagi dua. Saya ini berkawan dengan Pipi. Perpuluhan bagi dua kan, sama Pak Dalbo, Pak Pendeta. Bagi dua ya. Hajar Ustaz Pipi. Ayo lanjut Tad. Jangan kasih kendor Tad. Ya oke, itu yang saya katakan tadi, bahwa buat teman-teman di room Abuya, baca baik-baik Yohanes 3 ayat 18. Percaya sama Yesus sebagai juru selamat, Anda masuk surga.
Aduh, bohong lagi dia. Kamu jangan karan, Pi. Jangan begitu lah. Tadi itu sudah aku jawab, Bang Wibi. Semua para nabi itu juru selamat. Yesaya 19:20. Musa juga penyelamat, Kisah Para Rasul 7:35. Jadi kalau menurut saya pahami dalam Bible, bukan hanya Yesus. Justru yang berhasil ini Musa malah. Mereka mentuhankan Elohim, Tauratnya dipakai. Nah Yesus yang seharusnya menyelamatkan Israel dari penindasan, malah dia yang tertindas. Ya, begini. Kalau Musa, ya Tuhan, kamu saya utus. Apa tugas saya? Ya kamu selamatkan Israel dari penindasan Fir'aun. Oke, diselamatkan oleh Musa. Kalau Yesus, kamu saya utus. Apa tugas saya Tuhan? Ya selamatkan mereka ini, Israel ditindas lagi nih. Ada Romawi. Oke, mana dia yang ditindas? Gitu. Jadi Tunggu dulu, Ustaz. Ustaz, jadi Yesus ini gagal ya, Ustaz? Iya, sejarah. Kalau Musa berhasil nggak menyelamatkan Fir'aun? Berhasil nggak Musa? Ayo jawab dengan jujur. Berhasil lah, berhasil. Nggak berhasil. Karena Fir'aunnya yang terbunuh. Kalau Yesus yang terbunuh. Baru tahu aku ini gimana nih, Pi. Ternyata Yesus gagal nih. Ya lanjut, Pi. Semangat. Gue jawab. Ya, Musa gagal. Buktinya apa? Kenapa Musa gagal? Karena dia berdosa. Apa dosanya? Tidak percaya. Buktinya apa? Dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Paling enak Pak Ustadz, pengikut Allah Bapa bangsa Israel ini cuma percaya. Musa tidak percaya, nggak sampai dia. Kurang apa coba? Dia tidak percaya bisa apa? Dia tidak percaya sehingga dia berdosa, sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Yesus mengajarkan kita harus kepercaya. Yohanes 3 ayat 18. Bahkan di Yohanes 3 ayat 16, Bapa sendiri yang bersaksi kepada orang-orang di sekitar Yesus bahwa Yesuslah juru selamat. Apa lagi? Betul kan? Jadi judulnya ini Ustaz, jadi judulnya ini juru selamat tidak selamat. Ini bahaya. Lanjut. Ini saya akan buktikan ya. Saya akan kolaborasi Quran dan Bible ini. Pertama, kalau Musa menyelamatkan Israel dari Fir'aun berhasil. Fir'aunnya terbunuh itu. Musa sempat menyebarkan Taurat. Bahkan Tauratnya dipakai sampai sekarang. Kalau Yesus menyelamatkan Israel, dia sendiri yang terbunuh. Kitabnya, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tidak ada yang hafal. Makanya ketika saya tanya mana pertama kali yang Yesus sampaikan, gak ada. Jadi ibaratkan gini loh. Kenapa Yesus itu diutus 3 tahun? Kata Tuhan itu seakan-akan gini. Sus, kamu ini cuma meneruskan nabi-nabi terdahulu. Musa lo berhasil, Sus. Kamu malah mau dibunuh. Ya sudahlah. Kamu saya angkat aja, nanti tak kasih tugas lagi membunuh Dajjal aja di akhir zaman nanti. Cuma diutus tinggal meneruskan. Kamu ini nabi terakhir untuk mereka. Kok gagal? Dimarahin dia. Ya, ibaratkan dimarahin. Makanya nanti di dalam Al-Quran disidang dia. Karena apa? Karena dia gagal. Yang seharusnya dia diutus, manusia mentuhankan Allah dan mengimani Yesus sebagai utusan, malah dia yang dituhankan. Akhirnya disidang dia nanti. Coba baca Al-Maidah 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa irqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kunta qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta allamul ghuyub. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Apa kata Yesus? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Ibaratkan gini, tidak ya Allah,
Saya ini menyampaikan apa yang kau pesan. Apa di situ? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Aku mengaku aku ini menerima firman, penyampai firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Aku ini seorang nabi. Markus 6:4. Bahkan aku mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Markus 12:29. Aku sudah memperkenalkan Tuhan itu Engkau ya Allah. Tapi ya Allah, setelah aku tidak ada, kok bisa malah aku yang dituhankan? Ampun, gitu, gitu ya. Jadi apa ya? Di situ Yesus itu disidang, ibaratkan gini, Yesus, kok bisa kamu dituhankan oleh mereka ini? Emangnya kamu dulu ngaku Tuhan? Enggak ya Allah, enggak pernah saya ngaku gitu. Jadi Wifi, kamu itu jangan memfitnah Yesus. Untung ada saya yang selalu meluruskan ajaran Yesus pakai Quran dan Bible. Tapi kamu ngeyel, nanti ketika Yesus disidang di hadapan Allah, kamu juga akan sedih. Aduh iya ya, padahal saya sering debat dengan Tahta, udah dikatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, kok saya ngeyel? Nangis nanti kamu itu. Lihat aja nanti. Ya. Wah. Bahaya ini padahal persoalan baru ini padahal bahaya. Betul. Jadi Tuhannya Pipi ini, Ustaz, Tuhannya Pipi dimarahi ya, Tuhannya Pipi. Wah, bahaya ini, Pi. Ayo, Pi, semangat, Pi. Masa Tuhan dimarahi? Silakan, Bro. Ini ya, saya ulangin ya. Perbedaan Musa, gue gini. Menurut Ustaz Tata, yang dikatakan Musa berhasil itu membawa bangsa Israel ke tanah Kanan atau membunuh Firaun? Izin Ustazku sedikit kali, Ustazku Tuhan sedikit izin. Membawa Ustazku izin sedikit. Nggak mau. Sedikit setengah menit Ustazku. Enggak mau. Habisin. Tunggu, gimana sih? Ini Fir'aun aja. Dua kata. Swear Ustazku. Saudara Pipi, iya. Saudara Pipi, Musa menyelamatkan Israel dari kejaran Fir'aun, tentara Fir'aun. Musa selamat. Juru selamat dia, ya, tapi dia selamat. Tapi konyolnya ini, Yesus kau bilang juru selamat, menyelamatkan kalian, tapi dia harus mati terkutuk. Miris. Lanjut Ustaz. Udah, secuil bunda, sudah. Jadi gini, ya Vivi ya, saya sambil bercanda kalau dengan Vivi ini, dengan pendeta lagi. Nggak serius saya. Begini Vivi, seorang utusan bisa dianggap berhasil itu ibaratkan presiden. Presiden kalau berhasil disebut-sebut oleh rakyatnya, wah pemerintah itu hebat ya, zaman itu tidak ada barang-barang murah, tidak menderita seperti ini, hutang sedikit. Nah, dikenal oleh rakyat itu berhasil berarti. Contohnya Musa dilulukan oleh Israel. Coba nanya Yesus, Israel, kamu tahu nggak Yesus? Siapa Yesus? Nggak kenal. Berarti dia gagal. Gitu Bebe, gimana tuh? Ya, jadi tanda-tandanya berhasil itu dikenal oleh siapa? Musa diutus kepada siapa? Kepada Israel. Israel kenal gak Musa? Iya, dia hebat menyelamatkan kami, kitabnya Taurat hebat kami pakai. Nah sekarang coba presiden yang terakhir atau Yesus, Israel, apa ada? Kamu kenal Yesus enggak? Cuy, enggak kenal. Bahaya ini. Sedih kali, Pipi, sedih. Wah. Sudah tidak dikenal, diusir, gagal pula dimarahin lagi. Gimana nih, Pi? Lanjut, Pi. Dibilangin lagi, cuy. Dan begini Bro Pipi, memang Ustaz Tahta bahaya bagi kekristenan nih, Pipi. Bener gak bro? Bahaya bagi kekristenan nih, bahaya lama-lama bener kabur semua ini bro. Jadi ya, saya katakan ya, kenapa saya katakan Musa gagal? Karena perintah Tuhan bukan membunuh Firaun, tetapi membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dia gagal. Pertanyaannya kenapa dia dikenal? Karena dia sudah melakukan sesuatu. Sebelum dia melakukan sesuatu emang dikenal? Tidak kan? Dia tetap dianggap sebagai anak Firaun pada saat itu. Yesus juga demikian. Sebelum dia melakukan mukjizat, dia tidak dikenal.
Fake. Karena apa? Tidak mungkin Tuhan Allah Bapa di surga berbicara ke semua orang. Tapi Musa selamat, nggak mati konyol. Tuhanmu mati di tiang salib, terkutuk pula. Musa kan tidak miris, sampai ke bro. tanah perjanjian. Emang Musa sampai? Enggak kan? Masalah penyelamatan yang kita bicarakan. Iya, apakah Kalian Musa kan sampai ke Yesus tanah kan juru perjanjian? selamat. Yesus juru selamat bagi Kristen kata kalian tuh. Tugas Bapa di Musa surga juru Musa selamat apa? bagi Israel dari perbudakan Firaun. Musa Kagak, tadi kan selamat. gua ngomong ke Ustadz Musa ya. selamat, kaumnya juga selamat. Kalau Yesus ini ya kalian ditebus tapi dia mati konyol kan miris, sedih, Gitu Pak ingin Ustadz. nangis rasanya. Makanya saya senang sama Galbo sama Bang Ustadz lah. Jangan sama perempuan, pusing gua. Dan itu kan Pak, bagaimana sih? Tuhanmu nggak selamat, harusnya yang bagus ya. Pemadam kebakaran aja damkar nih tempat saya nih kalau ada kebakaran nih ya. Dia berusaha menyelamatkan orang, tapi dia juga harus berusaha selamat. Nggak mungkin dia yang mati konyol toh. Dia keselamatkan orang kemudian dia masuk ke api bakar dirinya. Mama itu namanya dungu. Itu manusia itu. Apalagi kau bilang dia Tuhan. Damkar kalau ada kebakaran nih dekat rumahku nih, aku pernah kebakaran dekat rumah ya. Aku tengok mereka berusaha menyelamatkan penghuninya kan, segala macam dia selamatkan. Tapi dia tidak terjun ke api untuk menyelamatkan orang. Dia utamakan juga jiwanya, keselamatan jiwanya. Tapi Tuhanmu ini, ya kau diselamatkan tapi dia harus mati konyol. Ditempeleng lah, diludahi lah, disiksa, dipaku berdarah-darah. Di mana otakmu itu? Pakai akal lah kalian, jangan cuma imani doang. Fungsikan akalmu. Di dalam kisah para rasul, karena kesolehannya, karena teriakannya memohon kepada Tuhannya untuk diselamatkan, karena kesolehannya doanya didengarkan. Damkar aja lebih hebat, itu manusia punya akal. Masa Tuhan tidak sempurna pikirannya? Dia harus mati konyol. Ayolah, kalau mau fungsikan, jangan matikan. Lanjut Ustaz. Semangat lagi, bangkit lagi, bangkit. Masa ini kita sudah berdua ini Pi untuk taklukkan Ustadz Tata ini. Ayo Pi. Enggak gini Pak Dalbo. Kenapa saya nyuruh Pipi open cam? Pipi ini kalau udah panik wajahnya merah kelihatan. Jadi saya ini senang kalau lihat Pipi open Berarti cam. kayak udang rebus Ustaz, kayak udang rebus. Mama Jadi Pipi ini bisa juga Abu Yaya bisa juga dua natur dia ya. Merah ada 5. Kau ini Pi. Ya lanjut Pi. Apa donatur? Ngawur ini Bang Dalbo nih. Tuh Ya, dia. itu Tata dia, udah ngasih kode Tata. Ayo bro. Ustaz kayak Tomingse ya, kayak Korea gitu. Ayo kau Pipi, mana wajahmu? Apa lagi Pak Ustadz nanya? Silakan bro. Kan sudah aku Silakan. jawab. Tadi aku naik itu karena ada yang mengatakan kematian Yesus hanya simbolis, ngawur itu orang mabuk. Diulang udah 3 kali tuh omongan itu. Aduh, gimana sih nih? Ya, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan. Enggak apa-apa diulang. Kalau tidak diulang apalagi dia mau sampaikan. Nah begini, Habis kata-kata. Pi. Sumber dosa waris kan berasal dari ketidaktaatan Adam. Itu pun pengajaran si Paulus kan di Roma. Adam nih Hawa digoda oleh iblis. Tergodalah Hawa kan. Kemudian dia bujuk Adam. Tergodalah Adam. Nah, jadi ketika sumber terjadinya dosa waris ini dari iblis, itu ular. Ketika adanya drama penebusan, berkhianatlah si Yudas. Yudas ini awalnya digodai oleh iblis ya, dirasuki iblis Yudas. Jadi awal dosa waris dari iblis, kemudian Yudas pun dirasuki iblis, dan tentu astagfirullahaladzim. Jadi tentu Yesus ini mati yang kuanggap Tuhan ini nebus kemana dong? Karena awal dosa waris ini adalah iblis, dari iblis. Jika digodain di Hawa sampai ke Adam. Dan Yudas dirasuki untuk diadakannya drama penyaliban ini, ya diawali dengan kerasukannya Yudas tuh. Kerasukan iblis Yudas. Terjadilah kejar mengejar ini, diuber-uber lah Yesus. Akhirnya Yesus tuh mati di tiang salib. Yesus ini mati, Tuhanmu mati nebus dosa.
Nebus ke mana? Sudah kau jawab nebus ke iblis, itu sudah klop. Dari iblis, oleh iblis, untuk iblis. Vini, vidi, viti. Itu ya, dari iblis, oleh iblis, untuk iblis. Oke, lanjut. Gini bro. Udah klop ya pengakuannya Bro tadi. Vivi, gini bro, kalau anda tidak mau diserang, anda follow open dulu cam. akun saya, di follow dulu, Ya. di follow akun saya. Silahkan Ikhwan Fillah ya, yang belum follow akun Emang baru Pak lagi, Dalbo, Bang akun Dalbo. baru Ikhwan Fillah ya. Karena kena tombak terus. Baru. Begini. Nah, izin. Semua Ganten dia, teman-temannya. Kasih kopi dia. Ini gini, Pipi kasih kopi, ya. kasih kopi sama Pipi. Karena Vivi sudah open cam, dilarang diserang. Jadi biarkan sama Ustadz Tahta head to head dulu. Yang lain boleh menanggapi, tapi satu. Oh ini Oten dimanja kali Ustadz. Enggak, dia Paling dia manja Pipi nih. berani open cam. Jadi kita adil, jangan kesannya Pipi diserang, bahaya. Weh sama-sama kacamata sama-sama kacamata kacamatanya sama ya, kacamatanya sama ya kayak janjian nih. Coba kacamata Ustadz tuh sama Tuh sama tuh. Wih. Gantengan gua kali. Lebih gagah Ustadku lah, jauh lah Pipi. Iya. Yang jelas Ustadku disunat. Oke, dilanjut. Tapi kalau kita lihat, kalau kita lihat muka Pipi ini ada tanda-tanda ini, Pi. Tanda akan dibakar di neraka jahanam. Tanda apa Bang Dalbo? Pak Dalbo kan dia bilang, Abu ya lama-lama gue dialog sama Ustadz Tahta jadi ateis. Tunggu aja kata saya seminggu lagi lo jadi ateis, Pip. Tanda. Bahaya memang bro, bahaya ini bro, bahaya. Lanjut Ustadz, lanjut lagi. Ya, host, diam. Lanjut. Ya apa lagi Pak Ustadz? Gak tahu. Buat tema dong, Bang Buya. Siap apa? Tema apa yang Anda Bajunya kuasai di sama-sama kekristenan? Bajunya hitam sama-sama, kacamatanya hitam. Pak Dalbo ini ibu-ibu gimana Pak Dalbo? Aduh, malah ngerumpi Pak Dalbo. Beda dikit. Bunda Rahma. Siap. Beda Silakan dikit Bro aja Pipi. Angkat tema apa Bro? Silakan yang paling dikuasai oleh Bro Pipi. Saya tuliskan, silakan Bro. Apa ya? Yesus mati terkutuk. Itu ya, bagus ya. Oh jangan. Anakku adalah Tuhanku. Bagus itu. Itu temanya. Iblis tidak bisa. Anakku adalah Tuhanku. Iblis tidak bisa membunuh Yesus. Iblis tidak bisa membunuh Yesus. Membunuh Yesus. Kok aku kasar? Itu kan Galatia 3:13 Yesus terkutuk. Apa kasar? SAS. Udah ada di Bibelnya Bang. Orang nggak ngerti Bun. Pipi lagi nangis. Diskusi dia ke kamar mandi. Oh mama Bang Jerry, masya Allah, Bang Jerry saudara kita juga ini ya. Dari Malaysia, dia Malaysia. Malaysia apa Brunei ya? Dari Brunei nih Bang Brunei Jerry. kaya dia. Salah. Amerika dia, Amerika. Enggak. Kalau bukan Malaysia, Brunei. Pak Dalbo, bisa ibu-ibu ini dicairin kalau nih. tidak kondusif, turunkan saja Pak Dalbo. Iya, tindang aja. Ini yang membuat ini, kami yang membuat ini saudara-saudara apa ya, yang laki-laki ini nggak tegang. Itu tadi sih Pipi ke kamar mandi kan tegang dia. Makanya kita ini membuat rileks. Tuh, Bang Dalbo. Supaya jangan tegang-tegang. Kalau terlalu sering yang hebat begitu takut sama mama. Asal mama ini dua ketemu bahaya sudah. Pipi aja takut sama kita. Kalau ada mak-mak nggak mau diskusi sama kita ya. Karena dia tahu kita akan bantai dia sampai mencret. Sampai gepeng Kalau saya ngomal host, kalau saya ngomal ada ibu-ibu dua ini. OT-nya lari semua. Sudah dibantai-bantai. Ngapain kita dia ini? Gara-gara STT bagaimana hinaannya kepada Allah. Memang kalau OT-OT penghujat kasih ke saya, ku bantai dia sampai mencret berdarah-darah. Benar. Iya, gara-gara coba tengok itu kurang ajarnya. Enak aja dia ya, Bun ya. Ngapain dia mau memurtadkan saudara-saudaraku kok?
Oke, udah dulu ngerumpinya. Woi, Iya, baiklah Ustaz, kami diam. Ikhwan Pila, diam. bantu di follow ya akun yang Pak Dalbo, semuanya yang di atas lah, semuanya ya. Bunda Mila juga tuh nggak bergerak-bergerak, gimana Abuya promosinya? Protes dia. Iya. Abuya kurang nih promosi akunnya Bunda Mila. Duh, gimana sih naik-naik? Sebenarnya bab promosi ini ahlinya Pak Dalbo. Ahlinya beliau. Oke, silakan teman-teman yang ada di bawah di follow akunnya Bunda Mila. Bunda Mila dengan Bang Dalbo Bunda lagi Rahma. collab sendiri. Bang Dalbo lagi collab, jadi menyelamatkan Dia akun adalah sendiri. saudara, beda mama, beda bapak. Ampun deh. Silakan Bro Pipi sudah monitor Bro, kita lanjut Bro. Lanjut Bro. Semangat nih. Semangat dong. Ayo nggak apa-apa, gue open cam nggak apa-apa lah. Mana nih? Mana sih? Open cam, enak. Ya nggak apa-apa, oke. Open cam. Wih. Nih Bang Dalbo, lanjut. Udah kan? Oke, silakan tema apa Bro? Sebelum lo kerja Bro. Bangun tidur ya. Saya tuliskan temanya, silakan. Tema apa? Sekarang libur. Temanya Pipi lagi bingung. Sekarang libur, santai makanya. Oh, Terserah. mantap. Yang Bang Dalbo kuasain aja. Oh, udah angkat tangan sama Ustadz Tahta, maunya sama Bang Dalbo. Saya. Oh, udah angkat tangan. Sama kata lah. Saya ini hanya kompor. Kompor saya, kompor. Maju Pi. Saya ini penyelenggara. Kita berkawan dong. Kita keroyok Pi, Ustadz Tahta. kau belum buka data, Ustadz Tahta udah tahu pikiranmu. Nah, gimana kau mau menang sama dia? Tuh, saking hebatnya. Belum dibuka tuh Bible, dia udah tahu tuh. Oh, dia mau baca ayat ini. Itu dia tuh Ustadz kita tuh emang luar biasa. Ditambah Bang Dalbo kompor, jadi deh. Apa dong? Ya, lanjut Pi. Ustadz, lanjut. Ya, apa lagi ya Bang? Terserah Atau Pak. saya buatkan tema. Nah, tema boleh Bang Dalbo mau tema apa biar Bang Dalbo Supaya adil. Boleh ya. Oke. Siapakah Tuhannya Maria, bundanya Yesus? Itu, lanjut. Gini saja, Bro Pipi kan Kristen itu. Bro Pipi kan Kristen ini suka Bro, Kristen ini suka mengklaim bahwa Kristen ini ajaran kasih. Nah, saya kasih tema Kristen ajaran pagan yang kasih. Nah, bagus kan? Ajaran pagan yang kasih. Nanti kita pecahkan. Oke, Pip? Oke, Bro ya. Ajaran kasih aja. Mau apa? Wah, berat itu Ustadz, berat. Silakan lanjut. Itu enak tadi. Siapakah Tuhannya Maria? Gue jawab. Bapak di surga. Jadi Yesus Tuhan juga. Berarti Tuhanmu dua. Tuhan saya satu. Oke, biar berlanjut Pip, biar terarah Pip. No, tomennya gimana? Sepakat gak? Temanya Boleh. saya tuliskan. Boleh. Oke, lanjut. Ini Ustadz Tahta dulu atau Anda dulu yang prolog? Silakan. Gua dulu dong. Bentar. Silakan, Bro. Ini kau punya saya hitam ini. Apa kita harus open cam kayak Ustadz ya supaya kita dijadikan Tunggu pembicara? sebentar ya Bang Wipi, ini saya tak besarin dulu terus tak kecilin lagi ya. Loh, hitam. Udah Mila, open cam. Jangan Hitam di sini jelas kok. Di sana enggak kelihatan muka antum hitam. Nah, hitam. Nah, udah enggak. Besarin aja Ustadz Tahta. Masa sih open dibesarin yang ngomong dibesarin ayo. Oh, yang ngomong kah? Oke. Lanjut bro. Oke. Apakah ajaran kasih? Hai Bun.
Wah, dapat kiss pagi-pagi. Tutup dulu. Keren. Goda. Padahal Bo baru stay bukan di dimulai mobil. diskusi, Mama udah bikin masalah. Padahal Bo gimana ini? Kami tutup, kami diam. Lanjut, kami diam. Makanya Lanjut, mama lanjut. ini diblokir permanen. Oh, mama Sadis. Bun, buka komal sendiri aja, Bun. Abuya cerewet. Lanjut, Bro Pipi, lanjut. Kita buka komal, nggak ada Oten berani naik. Takut mencret mereka. Pipi kita jadiin tumbal. Pipi ikutan Bunda Rahma ya. Tuh, bayangkan Tadi ini mulainya sesama kapan, mama Tadi aja berdebat. Ini mulainya kapan padahal? Lanjut. Kita diam bun. Lanjut. Iya. Miat. Oke. Silakan. Kristen ini ajaran pagan atau kasih? Ajaran kasih, buktinya mana? Yohanes 3:16. Bro, izin bro, instruksi bentar bro, mohon maaf saya potong. Bro, sambil duduk lah, jangan sambil tiduran bro, kagak enak saya lihatnya. Duduk. Oh, biar serius. Lanjut bro. Di teras, Pi. Duduknya di teras. Bentar. Iwan Pilas Judulnya kata Bang Jerry, anakku Tuhanku, Tuhanku. Jangan lupa ya di tap layar saudaraku, Bagus biar juga komalnya judulnya. kuat ya. Biar komalnya kuat, bantu tap layar Iwan Pilas. Lanjut Bro Vivi. Apa saya dulu? Ya sambil nunggu Ustadz Tata dulu aja, silakan. Fadol Tad. Kristen ajaran pagan atau kasih? Oke. Pertama, kalau pagannya ya pagan. Jadi tanda-tandanya ajaran samawi itu di dunia ini ada dua ajaran. Pertama samawi yaitu ajaran yang dibawa oleh para nabi. Makanya Nabi Muhammad ini meneruskan ajaran samawi. Summa awhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya mengikuti milah Ibrahim, hanif, lurus tauhid maksudnya. Makanya semua para nabi itu tauhid. Musa ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitu juga ketika Allah mengutus Yesus, Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Benar banget guru, dia itu Esa. Tidak ada yang lain kecuali dia. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, menyampaikan Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad. Jadi samawi ini sama di langit, satu Tuhan itu. Tidak kelihatan. Ketika Allah mengutus Musa mengatakan keluar ulangan 33 ayat 20. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Begitu juga ketika Allah mengutus Yesus. Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa mendengarnya, melihat rupanya pun tidak bisa. Rupanya pun tidak bisa engkau lihat. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad karena meneruskan ajaran samawi. Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Allah itu tidak bisa dilihat. Yang terakhir, ajaran samawi itu Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Karena kalau ajaran di luar samawi, dewa-dewa itu serupa. Misalnya dewa ini menjelma menjadi manusia, ya manusia wujudnya. Atau mereka membuat patungnya sapi, gajah, berarti Tuhannya serupa dengan gajah. Tapi kalau ajaran samawi, Asy-Syura ayat 11, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Atau Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak engkau samakan aku? Berarti tidak serupa. Jadi tanda-tandanya ajaran samawi ini, Tuhan itu satu, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun, dan dia sama langit. Makanya kata Yesus dalam Matius 18:19, Matius 23 ayat 9,
oleh Bapakku yang di oranon langit. Jadi tidak pernah menjelma Bapaknya, tidak mau turun. Kenapa kok tidak mau turun? Karena dunia tidak mampu memuat kekuasaannya. 2 Tawarikh 6:18. Mati, hancur bumi ini kalau Tuhan turun. Nah, jadi kayak Kristen ini jelas ini pagan, karena Tuhannya itu Bapa, Anak, Roh Kudus, Tri, bukan Esa. Terus Tuhan karena menjelma jadi Yesus serupa, kelihatan. Nah, ini bukan samawi sudah. Kalau ajaran kasih, ya saya akui. Semua ajaran para nabi itu kasih. Contohnya dalam Islam itu banyak ayat-ayatnya. Nabi Muhammad itu ajaran kasih. Beliau ini ketika ditolak oleh Taif, penduduk Taif, malah malaikat yang menawarkan, Muhammad, kalau engkau mau, akan kulempar penduduk Taif ini dengan gunung, dengan bukit ini. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan, wahai Jibril. Mereka berbuat seperti itu, menolak aku, menghina aku, karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak masuk Islam sekarang, siapa tahu anak-anaknya. Kalau saya nanti kamu lempar dia dengan gunung, hancur penduduk Taif, ya saya mau dakwah gimana? Wong harapan saya mereka ini mu'alaf, menerima saya, kok mau dihancurkan? Jangan. Ternyata apa yang disampaikan Nabi ini benar. Tidak begitu lama, berapa tahun kemudian penduduk Taif itu menerima Nabi Muhammad beneran. Coba, andaikan Nabi Muhammad ini menurutin Jibril, mereka tidak akan mu'alaf itu. Nyatanya beberapa tahun kemudian, apa kata Rasulullah? Kalau mereka sekarang tidak menerima aku, siapa tahu nanti anaknya. Kalau bukan anaknya, siapa tahu cucu-cucunya. Ternyata Rasulullah beberapa tahun saja mereka sudah menerima, masuk Islam semua. Itu. Nah, tanda-tandanya Rasulullah ajaran kasih. Nabi Muhammad, sahabat pernah nanya ke Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, seperti apakah akhlaknya Rasulullah? Lalu Siti Aisyah menjawab, emangnya kamu tidak pernah baca Quran? Saya sudah membaca Al-Quran ya wahai Aisyah. Nah, seperti itulah akhlaknya Rasulullah, seperti Quran itu. Ternyata kalau kita teliti ya, di dalam Al-Quran itu banyak ajaran yang luar biasa. Misalnya, jangan berkata kasar. Ali Imran ayat 159. Juga tahanlah marah. Jadi kalau umat Islam tidak boleh marah-marah. Ali Imran 134. Berbaiklah kepada orang lain. Kita harus berbuat baik kepada orang lain. An-Nisa 36. Atau juga nanti jangan sombong. Luqman ayat 18. Begitu juga maafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Berbicaralah dengan nada halus dan sopan. Luqman 19. Jangan mengejek orang lain. Al-Hujurat ayat 11. Berbaktilah kepada orang tua. Al-Isra 32. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua. Al-Isra 32. Jangan memasuki kamar pribadi ayah dan ibu. Surat An-Nur ayat 58. Jadi ini ratusan di dalam Al-Quran seperti itu. Berbuat baik kepada manusia. Belum lagi hadis yang ribuan. Ayat-ayat seperti itu. Jadi semua para nabi itu memang diutus oleh Allah ajaran kasih. Makanya Nabi Muhammad, terakhir ya, tenang, jangan ngantuk ya. Terakhir gini. Kenapa kok ajaran Yesus ini terkenal dengan ajaran kasih? Karena beliau diutus 3 tahun. 3 tahun ini dia ditolak oleh umatnya. Maka karena ditolak, dihina, ya dicaci maki, diusir. Tapi dia selalu memaafkan. Rasulullah jangankan 3 tahun, 7 tahun ajaran kasih. Karena ketika beliau diutus di Quraisy selama hampir 10 tahun, ditolak dia, dihina, dilempar, diusir, mau dibunuh. Ayat-ayat yang beliau keluarkan apa? Yang turun kepada beliau, fa'fu wasfahu, maafkan, maafkan. Jadi kalau dikatakan Kristen ajaran kasih, iyalah, uang Yesus diutus 3 tahun. Nabi Muhammad hampir 10 tahun ajaran kasih. Tidak ada peperangan, tidak ada perintah larangan 7 tahun itu. Sholat itu diperintah ketika beliau diutus 10 tahun. Baru ada perintah. Jadi selama beliau ini 7 tahun, kasih-kasih melulu ajarannya. Karena saat itu posisinya ditolak oleh umatnya. Sama seperti Yesus.
diutus untuk Israel, ditolak, mau dibunuh. Tentu saja ajaran kasih. Wong 3 tahun kok. Gitu ya. Oke, lanjut Bang Pipi. Full data, Pip, ingat Pip, full data Pip, data Pip. Lo jangan asumsi Pip, jangan malu-maluin gue Pip, jangan malu-maluin gue Pip. Lanjut Pip. Jangan musik. Pakai datanya. Berkah Bun, barakallah Bun. Suara musik Bun. Barakallah Kang Alan, Masya Allah. Lanjut Pip bro, lanjut bro. Waktu gue ya. Oke. Apa sih ajaran pagan itu? Ajaran atau ilmu percaya kepada sesuatu tapi kita tidak pernah melihatnya. Tidak ada saksi menyaksikan kebenaran yang kita sembah itu ada atau tidak. Oke. Kenapa ajaran Yesus, ajaran kasih jelas di Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kasih mana di atas itu tidak ada. Hukum kasih tertinggi adalah bagaimana dia menyelamatkan orang lain. Hukum kasih tertinggi adalah bagaimana dia berkorban untuk orang lain. Pertanyaannya, kalau ada orang mau berkorban untuk orang lain, ada orang mau menolong orang lain, kok disebut pagan? Enggak dong, itu ajaran the real kasih. Karena beda kasih kita kalau saat ini kita, contoh nih, gua ke mall ngasih makan orang, gua ketemu orang, gua kasih bantuan, itu kasih yang masih standar. Tapi Yesus tuh kasih yang tertinggi. Apa itu? Keselamatan umat manusia. Di atas itu tidak ada lagi. Makanya di ayat 17, Yohanes 3 ayat 17, saya paling senang kalimat Yohanes 3 nih, paling senang saya. Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Bayangkan, kita sudah salah ya, melainkan untuk menyelamatkan. Bayangkan, kita sudah salah, kita berdosa, kita berbuat cabul, kita berbohong, kita melukai hati orang lain. Bayangkan ada orang yang mau menyelamatkan kita dari yang perbuatan keji itu. The real kasih. Tidak ada kasih di atas itu. Tidak ada. Di bumi tidak ada. Satu-satunya tahta tertinggi kasih yaitu Yesus Kristus. Demikian Pak Ustadz, lanjut. Oke, Pipi singkat padat ngawur. Lanjut Tad. lanjut. Oke. Jadi gini ya, tadi Bang Vipi mengatakan apa itu pagan. Intinya pagan itu ajaran yang bukan dari Tuhan. Gini loh ya, kita tahu kan Samawi itu Tuhan kan di langit, tidak mau turun ke dunia. Lalu bagaimana caranya manusia kenal Tuhan? Wong Tuhan tidak mau menampakkan dirinya turun ke dunia. Akhirnya orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka membuat Tuhan sendiri. Membuat patung. Nah ini pagan. Atau ada orang hebat lalu dikatakan dewa. Oh ini jelmaan dewa. Nanti ketika manusia ini mati, dibuatin patung. Misalnya saya yang didewakan. Lalu ketika saya meninggal, saya dibuatin patung saya. Nah ini pagan juga. Jadi kalau di gereja ada patung, nah kayak gitu itu. Ya, itu pagan itu. Karena awal mulanya ajaran pagan ini lewat patung. Kalau saya baca sejarah dari Adam ke Nabi Nuh, tauhid masih. Tiba-tiba ada kaumnya Nuh ini, ada seorang ulama yang alim lah. Lalu dia meninggal. Maka setiap bulan atau setiap minggu mereka kumpul-kumpul mengenang. Akhirnya iblis datang kepada mereka. Kalian ini kalau cuma mengenang kayak gini kurang apa ya? Ya kurang mengenang lah. Seharusnya buatin patung. Biar kalian ini bukan hanya mengenang doang, tapi ada sosoknya. Mereka mau, kata iblis, kalau kamu tidak bisa membuat, biar saya buatin. Akhirnya mereka mau. Awalnya patung ini cuma mengenang doang.
Lama-lama beberapa tahun kemudian ke cucu-cucu mereka, iblis datang lagi kepada mereka. Wahai kalian, dulu nenek moyang kamu menyembah, bukan hanya mengenang. Akhirnya mereka menyembah. Sehingga ketika Allah mengutus para nabi, dilarang keras itu buat patung itu. Apalagi di Islam. Karena awal munculnya ajaran pagan ini, penyembah patung-patungnya, Allah disekutukan pertama kali awalnya melalui patung. Gitu loh. Sehingga ajaran pagan ini ajaran yang mana mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka imani padahal bukan Tuhan. Nah, makanya coba ini saya kolaborasi dengan Al-Qur'annya. Ketika Musa memperkenalkan Tuhan itu satu, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Lalu dia mengambil kitab Taurat 40 hari. Tiba-tiba datang Samiri. Kalian ini apa kata Samiri ke umatnya Musa? Untuk apa kalian nunggu Musa? Wong Tuhannya gak jelas, gak bisa dilihat. Gimana kalau kita buat Tuhan lagi? Lalu mereka jawab, Tuhan seperti apa Musa? Samiri, kamu kumpulkan emas-emas kalian. Lalu kita buat patung anak sapi dari emas. Nah ini pagan ini. Mereka tidak mau dengan Tuhan yang dikenalkan Musa. Karena Tuhan yang dikenalkan Musa ini tidak kelihatan, ya. Keluaran 33 ayat 20 tidak serupa dengan apapun. Ya, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Terus 1 Ulangan 6 ayat 4. Mereka tidak mau Tuhan kayak gitu. Akhirnya dibodohin oleh Samiri, disuruh buat Tuhan-Tuhan buatan, yaitu patung dari emas. Nah ini pagan. Intinya, kalau ada ajaran yang bukan dari Tuhan, berarti mereka ini membuat Tuhan sendiri. Nah, dari berhala-berhala itu, gitu ya. Itu pagan namanya. Kalau Islam, Yesus, Musa, ajaran dari Tuhan, yaitu wahai Muhammad, kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa tugas saya? Kenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku. Dan kamu harus mengaku bahwa kamu utusanku. Barang siapa yang percaya kepada kamu, mengikuti kamu, ya masuk surga, selamat. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Kok ada orang tidak mau masuk surga? Kok enggan? Siapa itu? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, karena dia diutus oleh Allah supaya manusia masuk surga. Dialah yang masuk surga yang taat. Wa man asoni, yang tidak taat, ya ke neraka. Sama seperti Yesus. Yesus, kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada Israel. Matius 15:24. Apa tugas saya ya Allah? Ajak mereka kekal di surga. Caranya gimana ya Allah? Kenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku, dan kamu harus ngaku utusanku. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16-17. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi sama seperti Nabi Muhammad, seperti Musa. Mereka ini diutus supaya manusia kenal Tuhan yang Esa. Malah malah Yesusnya yang dituhankan. Gak nyambung. Yang terakhir, keselamatan, ya sama sudah ya. Tadi sudah saya bolak-balik bahwa keselamatan itu memang harus melalui para nabi. Di zamannya Musa, satu-satu penyelamat Musa. Di zamannya, aduh, hilang lagi. Ya, Bro Pipi. Kenapa sih lo, Bro? Ten. Terguncang tadi. Memang. Sinyalnya. Iya. Coba saya lihat di bawah ya. Iwan pilih ya, sambil di tap-tap. Ini Komal agak goyang. Barokallah, terima kasih saudaraku semuanya.
Bro Vivi, berikan lagi permintaan naik bro, kalau Anda ada di bawah bro. Aduh, Rita. Coba yang lain barangkali ada di bawah. Kasihan Bang Dalbo, Bunda Rahma ini. Belum sarapan. Belum sarapan oten.